Dominasi Agung. Istana Qin. Yi Xiao sedang menggambar di ruang teh, tetapi pikirannya dipenuhi oleh pikiran lain. Aku ingin tahu, ada urusan mendesak apa sampai leluhur Master Zhang tiba-tiba memanggil saudara Yun ke prefektur Laut Selatan. Yi Xiao merindukan suaminya. Semburan cahaya muncul di cakrawala yang jauh sebelum menerjang tepat ke Qin Manor. Kakak Yun. Yi Xiao segera meletakkan kuasnya dan keluar dari ruang teh untuk menyambutnya. Salju telah berhenti turun, tetapi tanah masih tertutup lapisan salju tebal. Xiao. Qin Yun berjalan mendekat dengan wajah berseri-seri. Ia meninggalkan jejak kaki di salju putih saat menghampirinya dan berkata, "Aku punya kabar baik untukmu." Kabar baik apa yang bisa datang dari panggilan guru leluhur Zhang? Yi Xiao bingung. Qin Yun terkejut dan langsung berkata, "Tidak, Master leluhur Zhang memanggilku untuk membantu sesuatu yang mengerikan." Yah, semuanya dimulai dengan pasangan itu pergi ke ruang teh dan dia menjelaskan seluruh pertempuran dengan ibel jahat yang misterius. Jadi begitulah yang terjadi. Yi Xiao tercerahkan. Setelah itu, ia bertanya, "Lalu, apa kabar baiknya? Apakah kau berhasil menghindari bencana itu?" Tidak. Qin Yun tersenyum. "Setelah aku menghindari bencana itu, Yang Mulia memberi Hong Lingtong dan aku gelar markis. Itu sebenarnya tidak penting. Yang penting dia juga memberiku seni mistik. Seni mistik ini adalah kabar baik." Seni mistik? Yi Xiao bingung. Yang Mulia telah berkultivasi hingga ke alam Dewa Langit, jelas Qin Yun. Namun, setelah beliau memulai kekuasaannya di dunia, beliau telah mengambil banyak selir yang memiliki banyak anak. Kalau dipikir-pikir, bagi Dewa Langit seperti beliau untuk memiliki anak, seharusnya puluhan, bahkan 100 kali, lebih sulit daripada seorang abadi pedang inti emas Conate seperti saya. Tapi nyatanya, Yang Mulia memiliki banyak anak. Yi Xiao segera mengangguk. Dia langsung menebak. Dan itu karena Yang Mulia menguasai ilmu mistik, kata Qin Yun sambil tersenyum. Yang Mulia berkata bahwa kurang dari 5 orang di dunia ini yang mengetahui ilmu mistik ini, tetapi beliau menganugerahkannya kepadaku. Aku telah membaca dan mempelajarinya. Berkat ilmu mistik ini, kami akan segera memiliki seorang anak. Ya, Yi Xiao mengangguk. Ia sudah lama cemas karena tidak memiliki anak meskipun sudah menikah lebih dari 1 dekade. Apakah ada biaya untuk membuat seni mistik? Tanya Yi Xiao. Tidak bisa dilemparkan untuk kedua kalinya dalam 10 tahun setelah yang pertama, kata Qin Yun. Dengan begitu, tidak akan membebani tubuh. Jika dilemparkan berulang kali, akan memberikan beban yang sangat besar pada tubuh dan secara drastis mengurangi harapan hidup seseorang. Yi Xiao tercerahkan. Jangan khawatir, kita pasti akan berhasil saat pertama kali kita melemparnya. Qin Yun tersenyum. Malam itu, pasangan itu mencobanya. Sensasi yang dirasakan saat merapal seni mistik itu memang belum pernah terjadi sebelumnya. Keesokan harinya, wajah Qin Yun sedikit pucat. Untungnya, ia dapat pulih dengan mudah seiring waktu. Selama ia tidak merapalnya lagi dalam 10 tahun, hal itu tidak membahayakan tubuhnya. Pasangan itu pun mulai menunggu kabar baik kehamilan. Tentu saja, Qin Yun juga melakukan perjalanan ke Istana Naga Laut Timur selama periode ini. Ia menyerahkan mayat ras air dari alam jiwa esensi dan mayat naga yang diperolehnya dari Istana Naga Langit Kuno kepada Istana Naga Laut Timur. Naga Langit Laut Timur sangat berterima kasih. Setelah mayat naga dimakamkan di makam naga, mayat ras air lainnya dikubur dengan layak. Pada hari ke-19 tahun baru, pemerintah kekaisaran menetapkan bahwa Qin Yun akan diangkat menjadi Markis Tenang dengan wilayah kekuasaannya menjadi Provinsi Tenang. Hong Lingtong diangkat menjadi Markis Tinggi dengan wilayah kekuasaannya menjadi Provinsi Tinggi. Dalam keadaan normal, seorang Markis diberi nama berdasarkan wilayah kekuasaannya. Sebuah daerah dengan 2 Markis. Berita itu langsung menggemparkan Grand Dominance County. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke seluruh dunia, menimbulkan kehebohan. Gelar Markis sangat jarang diberikan. Lagi pula, 2 Markis diangkat di wilayah yang sama. Yang lebih mengejutkan adalah Hong Lingtong juga diangkat menjadi Markis. Lagi pula, Qin Yun diakui sebagai pendekar pedang terbaik di dunia. Selain itu, ia telah melakukan banyak jasa besar. Sedangkan Hong Lingtong, ia tidak menonjolkan diri dan tidak menunjukkan apapun atas jasanya. Bahkan identitasnya sebagai seorang abadi yang bereinkarnasi dan seluruh cobaan di pintu masuk dunia di prefektur Laut Selatan tidak diketahui oleh sebagian besar kultivator inti emas bawaan. Setelah pengumuman itu, Qin Manor dan Hong Manor membuat kesepakatan. Qin Manor akan mengadakan perjamuan perayaan pada tanggal 22, sementara Hong Manor akan mengadakannya pada tanggal 25.
Dianugerahi gelar Markis, perayaannya memang meriah. Kedatangan Tetua Agung Sekte Pegunungan Indah, Winter Dawn Abadi. Satu-satunya ahli jiwa esensi dari Sekte Pegunungan Pemandangan, Immortal Winter Dawn, membawa serta rombongan yang termasuk mantra esensi penguasa istana. Selamat, Pedang Abadi Qin. Kedatangan Matron Gu dari Magistress Mountain. Seorang wanita tua keriput datang bersama Chen Suang. Kedatangan Pelindung Agung Black Heaven Sekte Pasir. Kedatangan Tetua Gunung Harta Karun Numinous Viking. Kedatangan Patriark Myriad Demon dari Istana Sky Demon. Kedatangan Dewa Sembilan Gua dari Nine Caves Water Abode. Kedatangan Raja Naga Laut Utara. Kedatangan Raja Naga Laut Timur. Satu demi satu sosok berdatangan di atas awan. Para tokoh besar dari seluruh dunia datang untuk memberikan doa restu mereka. Lagi pula, Qin Yun, yang setidaknya memiliki sisa hidup 500 tahun, bahkan belum berusia 50 tahun, tetapi kekuatannya sudah berada di alam jiwa esensi cakrawala ketiga. Siapa yang bisa memastikan seberapa kuat dia nantinya selain itu, dengan statusnya sebagai pendekar pedang abadi dan perlindungan cahaya kebajikan, siapa yang berani menyinggung perasaannya fraksi mana yang tidak ingin berada di sisi baiknya. Mereka secara alami datang untuk berteman dengannya. Lebih lanjut, bahkan jika Qin Yun gagal memadatkan jiwa esensi di masa depan, ia mungkin akan dihormati oleh seorang ahli yang kuat jika wilayah kekuasaannya mencapai tingkat yang luar biasa. Ahli yang kuat itu setidaknya dapat membantu Qin Yun bereinkarnasi dan menjadi makhluk abadi yang bereinkarnasi. Tak ada yang pasti. Bagaimanapun, dia adalah pendekar pedang abadi paling mengesankan dalam sejarah. Dan kisahnya baru saja dimulai. Wah, banyak sekali makhluk abadi dan ibel di sini. Bahkan pemerintah kekaisaran telah mengirim 3 Godfin. Bahkan sekte-sekte papan atas seperti cabang Yue, Menara Pedang, Istana Penyu Hitam, dan Istana Naga Kayu tidak memiliki eksistensi di ranah jiwa esensi. Semuanya tetap bersikap rendah hati. Lagi pula, 3 tanah suci Tao, pemerintahan kekaisaran, Biara Mahakasyapa, Istana Setan Langit, Istana Naga Empat Lautan, dan bahkan beberapa ahli jiwa esensi keliling telah datang untuk memberi selamat kepada Qin Yun. Juga tak kurang dari keberadaan hegemon seperti Patriark Su, Patriark Yi, Patriark Myriad Demon, dan Dewa Sembilan Gua. Mereka hanya kalah dari Dewa Langit dan Dewa Langit seperti Kaisar Manusia dan Leluhur Sang. Semua pusat kekuatan dunia kultivasi, berkumpul di satu tempat. Hanya penganugerahan gelar saja telah mengumpulkan begitu banyak tokoh penting. Apa yang dilakukan Dewa Pedang Qin sehingga bahkan Patriark Su dari Sekte Kekacauan Primordial pun datang. Banyak kultivator Conate Golden Core yang tercengang. Keberadaan yang sulit mereka temui bahkan sepanjang hidup mereka telah muncul dalam jumlah besar hari itu. Terlalu banyak orang yang datang. Sebagai tuan rumah, Qin Yun sibuk menerima tamu yang datang dari seluruh dunia. Hong ke-9, Zhu ke-8, silakan mengobrol dulu. Aku tidak bisa melayani kalian sekarang, kata Qin Yun ketika mendengar pengumuman Arhat penakluk ibel dari Biara Mahakasyapa. Ia bergegas menyambut tamu baru itu. Haha, saudara Qin Yun, kamu kelihatan sibuk sekali, seperti kamu bisa terbang ke langit kapan saja, goda Hong Lingtong. Kau menggodaku kau akan menjadi orang yang menerima tamu dalam 3 hari lagi, kata Qin Yun. Ya, Taois Liu, kau akan segera sibuk. Sedangkan aku akan lebih santai, kata Zhu ke-8 santai. Kita berdua bangsawan, kau tidak punya gelar bangsawan, kata Hong Lingtong dengan sengaja. Patriarku telah dianugerahkan kekuasaan sebagai raja, kata Zhu ke-8 sambil memakan buah. Keduanya cemberut. Qin Yun terkekeh sambil meninggalkan mereka yang sedang bertengkar. Ia segera keluar untuk menyambut Arhat Fin Van Kuiser dari Biara Mahakasyapa. Ini karena mereka memiliki musuh yang sama ibel jahat 9 garis keturunan. Oleh karena itu, para kultivator dunia cukup bersatu. Manusia, ras naga 4 laut, dan istana ibel langit semuanya memiliki hubungan yang baik. Meskipun terkadang ada konflik kecil, mereka semua tampak sangat ramah dan hangat di perayaan Qin Yun. Setelah 2 perayaan di Qin Manor dan Hong Manor, kedamaian berangsur-angsur kembali ke Grand Dominance County. Pada hari ke-30 bulan itu, Qin Yun menemani Yi Xiao berjalan-jalan di sisi Danau Cermin. Akhirnya mereka semua pergi. Beberapa hari terakhir ini benar-benar sibuk. Patriark Setan Segudang itu baru pergi hari ini. Meskipun seorang ibel, dia sangat tertarik pada ilmu pedang, kata Yi Xiao dengan jengkel. Beberapa rekan Taois yang berkunjung sempat tinggal berhari-hari, tetapi menjelang tahun baru, mereka semua mulai pergi. Patriark Setan Segudang adalah yang terakhir pergi.
Patriark Myriad Demon memiliki status yang sangat tinggi di Istana Sky Demon. Aku tidak akan berani meremehkannya dengan cara apapun. Syukurlah, masa sibuk ini akhirnya berakhir bagi kita, kata Qin Yun sambil tersenyum. Ya, Yi Xiao mengangguk. Pasangan itu berjalan-jalan dan menikmati keheningan. Tiba-tiba, Yi Xiao mengerutkan kening. Rasa sakit tiba-tiba menyerangnya sebelum ia sempat melangkah 2 langkah lagi, tetapi akhirnya berhenti. Ia tak kuasa menahan diri untuk memegangi perutnya. Apa yang terjadi? Qin Yun menatap Yi Xiao. Perutku agak sakit. Wajah Yi Xiao mulai memucat, keringat dingin mengucur dari dahinya. Apa yang terjadi Xiao Xiao? Kau seorang kultivator inti emas Conate. Bagaimana mungkin perutmu sakit? Qin Yun panik. Di alam mereka memiliki kendali yang sangat besar atas tubuh mereka. Hal seperti itu hampir mustahil. Aku. Yi Xiao memegangi perutnya sementara tubuhnya bergetar hebat. Kulitnya memerah karena suhu di sekitarnya meningkat pesat. Udara di sekitarnya bahkan berubah bentuk hingga air di danau terdekat mulai mendidih. Bahkan Qin Yun merasakan energi panas yang membakar membanjiri dirinya. Suhu tinggi itu membuatnya mengumpulkan kekuatan Dharma esensialnya di permukaan tubuhnya untuk menahannya. Mengapa begitu panas? Qin Yun khawatir. Rumput kering di kakinya pun terbakar. Air danau yang hanya berjarak 1 meter dari Yi Xiao mendidih. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Qin Yun panik. Ia segera mengulurkan tangan untuk menyentuh pergelangan tangan istrinya, mengirimkan secercah kekuatan Dharma inti emas terhubung ke dalam dirinya. Bam! Tubuh Yi Xiao bagaikan tungku api yang menyala-nyala. Kekuatan dharmanya yang mengerikan bahkan mampu membakar abis kekuatan Dharma inti emas keunguan milik Qin Yun. Bahkan kekuatan dharmaku pun telah ditekan. Qin Yun tak percaya. Kekuatan dharmanya gagal menembus tubuhnya. Yi Xiao menjerit pelan kesakitan sambil menatap Qin Yun. Qin Yun bisa melihat rasa sakit di matanya. Kak Yun, aku sangat kesakitan. Sakit sekali. Bukan hanya perutku yang sakit, seluruh tubuhku juga sakit. Sakit sekali. Kulitnya yang semula sebening kristal kini memerah karena gelombang panas yang tak henti-hentinya keluar. Seluruh tubuhnya seperti tungku panas yang tak terhingga. Xiao Xiao, ada apa? Kenapa ini terjadi? Apa kau diracuni atau apa? Qin Yun memang orang yang cukup berpengetahuan, tapi ia masih tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya. Entahlah, kata Yi Xiao dengan susah payah. Matanya sudah merah. Setelah itu, terdengar suara gemeretak saat sisik naga putih muncul di wajah Yi Xiao. Semakin banyak sisik yang menutupinya. Punggung telapak tangannya yang terbuka juga menumbuhkan sisik naga. Sisik naga. Qin Yun terkejut ketika melihatnya. Sisik naga, Ibu Yi Xiao, Ao Sue, adalah naga berdarah murni. Ini ada hubungannya dengan ras naga. Ketika naga berdarah murni memiliki anak dengan manusia, anak-anak mereka akan memiliki sedikit darah naga di dalamnya. Jika darah naga menekan darah manusia, paling lambat mereka akan dapat bermanifestasi sebagai naga banjir pada usia 18 tahun. Pikiran-pikiran ini muncul di benak Qin Yun. Yi Xiao berusia 30-an tahun ini. Bukankah sudah terlambat baginya untuk berubah menjadi naga banjir? Lagi pula, dia adalah seorang kultivator inti emas bawaan. Dia bahkan berkultivasi dalam Dharma petir cakrawala ilahi yang sangat kuat. Mustahil bagi darah naga untuk menekan darah seorang kultivator inti emas bawaan. Qin Yun menggelengkan kepalanya. Itu sama sekali mustahil. Dia belum pernah mendengar kejadian seperti itu. Qin Yun mengisolasi area tersebut dengan domain daunnya, mencegah orang lain di istana mengetahui situasi tersebut. Tiba-tiba, dari pantat Yi Xiao, tumbuh ekor naga bersisik seputih salju. Sambil terus mengerang kesakitan, Yi Xiao berubah total. Tanpa sadar ia berubah menjadi naga bersisik seputih salju. Namun, naga itu panjangnya hanya sekitar 30 meter. Ia terus menggeliat kesakitan, bahkan sebagai seekor naga. Raung! Yi Xiao mengeluarkan auman naga yang menyakitkan. Awan bahkan berkumpul di langit saat sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi meresap ke dalam tubuh Yi Xiao. Transformasi naga. Meskipun melihat istrinya begitu kesakitan, hingga berubah menjadi naga, Qin Yun tak mampu menolongnya, betapapun ia gelisah. Kecemasannya mendorongnya untuk langsung menghubungi naga langit Laut Timur. Beberapa hari yang lalu, ia telah memberikan mayat-mayat ibel ras air yang diperolehnya dari Istana Naga Langit Kuno kepada Istana Naga Laut Timur agar mereka dapat dikuburkan dengan layak. Ia juga telah bertemu dengan Naga Langit Laut Timur. Berdengung. Melalui token inspeksi surgawi, bayangan seorang pria berambut hitam bertanduk naga muncul. Ia tampak cukup tampan. Dia adalah Naga Langit Laut Timur. Sebagai pemimpin tertinggi ras naga 4 lautan, kekuatannya tak terduga. Naga Langit Senior,
Istriku, Yi Xiao, adalah seorang kultivator inti emas Conate. Ibunya berasal dari ras naga Laut Barat. Ayahnya manusia. Namun, dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa dan kemudian berubah menjadi naga hari ini, kata Qin Yun cemas. Dia juga memproyeksikan wujud Yi Xiao ke dalam token inspeksi surgawi. Ketika naga langit Laut Timur menoleh, ekspresinya berubah. Qin Yun, cobalah bantu istrimu menanggungnya. Dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Aku akan segera ke sana. Jika kau punya pil roh 9 revolusi, berikan padanya untuk meredakan rasa sakitnya sementara. Baiklah. Begitu mendengar itu, Qin Yun mengeluarkan sebotol pil. Di bawah kendali domain Dao, sebuah pil roh 9 revolusi terbang keluar. Xiao Xiao, makanlah pil roh 9 revolusi ini. Meskipun Yi Xiao sangat kesakitan, ia masih mempertahankan akal sehatnya. Ia mungkin telah berubah menjadi naga, tetapi ia masih bisa membuka mulutnya dan menelan pil roh 9 revolusi. Pil roh 9 revolusi dapat digunakan oleh semua makhluk fana dan abadi. Pil ini mengisi kembali energi dan esensi vital semua jenis tubuh. Misalnya, mereka yang gagal dalam upaya paksa untuk memadatkan jiwa esensi akan mengalami kerusakan jiwa. Mereka dapat mengobati diri sendiri menggunakan pil roh 9 revolusi. Jiwa esensi abadi yang kuat biasanya memiliki beberapa pil roh 9 revolusi setiap saat. Meskipun memakan satu pil roh 9 revolusi setara dengan menghabiskan satu harta dharma kelas 2, itu masih sangat sepadan. Beberapa hari yang lalu, Qin Yun telah berdagang dengan guru leluhur Zhang dan membeli 3 botol. Harganya sudah setara dengan harta dharma tingkat transenden. Suara mendesing. Setelah Yi Xiao mengonsumsi pil roh 9 revolusi, perubahan mendadak pada tubuhnya langsung menarik saripati pil roh 9 revolusi, alih-alih energinya sendiri. Yi Xiao merasa jauh lebih baik dan mampu mengendalikan tubuhnya kembali. Ia pun berubah kembali ke wujud manusianya. Meskipun ia telah menjadi manusia lagi, tanduk naga di kepalanya tetap ada. Beberapa sisik naga di wajahnya juga masih ada. Kakak Yun, apa yang terjadi padaku? Yi Xiao bingung. Aku sudah lama berkultivasi ke alam inti emas Conate. Kenapa aku harus berubah menjadi naga? Aku juga tidak tahu. Naga langit Laut Timur mungkin tahu. Dia sedang dalam perjalanan ke sini sekarang, kata Qin Yun. Dengan pikiran itu, ia langsung berkata, biar aku tanya juga pada Master Leluhur Zhang. Istrinya merupakan anggota keluarga Yi dan murid dari Divine Firmament Chapter. Qin Yun khawatir naga langit Laut Timur bersikap acuh tak acuh padanya. Sebaiknya dia bertanya juga pada leluhur Zhang. Bersenandung. Melalui token inspeksi surgawi, dia menghubungi Master Leluhur Zhang yang masih bertugas di Gunung Penyiksaan di Prefektur Laut Selatan. Qin Yun, ada apa? Leluhur Master Zhang menyeringai sambil menoleh. Ketika melihat tanduk naga tumbuh di kepala Yi Xiao dan sisik naga seputih salju di wajahnya, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Yi Xiao, ada apa ini? Senior Zhang, beberapa saat yang lalu, Xiao Xiao menderita sakit yang tak terkendali. Kekuatan di tubuhnya mulai mendidih. Bahkan kekuatan Dharma inti emas keunguan milikku tak mampu menahannya. Dia bahkan berubah sepenuhnya menjadi naga seputih salju. Aku tak punya pilihan selain meminta senior naga langit Laut Timur. Dia menyuruhku memberi Yi Xiao pil roh 9 revolusi. Sekarang, dia sedikit lebih baik dan senior naga langit sedang bergegas ke sini, jelas Qin Yun. Leluhur Zhang mengangguk. Aku tertahan di Prefektur Laut Selatan, jadi aku tidak bisa pergi ke sana. Ayo kita lakukan. Aku akan menyuruh Yi Yan bergegas. Lagi pula, Yi Xiao adalah salah satu keturunannya. Apa yang terjadi pada Xiao Xiao? Qin Yun bingung. Yi Xiao juga menatap leluhur Zhang. Qin Yun, kata Master Leluhur Zhang, Ibel sebagian besar adalah makhluk yang berasal dari dunia ini. Namun, ras naga berasal dari alam lain. Alam lain. Qin Yun dan Yi Xiao tercengang. Qin Yun mengingat dunia pertama dalam mimpinya 100 tahun yang lalu. Dunia itu mirip dengan zaman kuno. Hanya saja ada manusia dan dewa Ibel terhubung yang bertarung melawan Ibel jahat dan makhluk surgawi. Aku tidak bertemu naga. Tepat sekali. Guru leluhur Zhang menjelaskan, naga adalah ras yang sangat istimewa. Semua naga, dari setiap dunia, bahkan istana dunia surgawi dalam legenda, dapat melacak garis keturunan mereka ke naga leluhur. Naga leluhur memiliki 9 putra. Kemudian, para naga berkembang biak dari generasi ke generasi. Para naga juga dapat berkultivasi, sehingga mereka berkembang biak dengan pesat. Mereka mengirimkan cabang-cabang pohon leluhur naga, dan mereka menguasai lautan di berbagai dunia. Karena ras naga memiliki warisan yang sangat kuat,
Hampir semua dunia yang memiliki lautan kemungkinan besar dihuni oleh ras naga, kata Master Leluhur Sang. Qin Yun dan Yi Xiao tercengang ketika mendengar itu. Seluruh dunia, bahkan istana-istana dunia surgawi ras naga berasal dari naga leluhur. Hampir setiap dunia yang memiliki laut ditempati oleh ras naga. Ras naga sungguh memiliki latar belakang yang mengesankan, seru Qin Yun kagum. Mereka juga memiliki pendukung yang kuat. Ras naga itu terkait dengan alam lain. Benar, kakak senior Sky Dragon dari Istana Naga Langit kuno berasal dari alam lain. Cabang-cabang paling primordial dari ras naga memiliki garis keturunan yang sangat kuat, kata Master Leluhur Sang. Misalnya, naga leluhur memiliki 9 putra. Semuanya berbeda. Masing-masing dari 9 putra tersebut lahir di alam naga langit. Lebih jauh lagi, mereka adalah eksistensi paling mengerikan di alam naga langit. Anggota yang lebih kuat dari keturunan 9 putra tersebut lahir sebagai naga langit, sementara yang lebih lemah lahir di alam naga sejati cakrawala ketiga. Anak-anak yang dilahirkan naga sejati sebagian besar adalah naga fana biasa. Naga fana dilarang memiliki anak campuran. Namun faktanya, naga langit dan naga leluhur tidak terikat pada aturan ini. Qin Yun dan Yi Xiao tercerahkan. Ini untuk warisan garis keturunan biasa. Namun, faktanya, keturunan naga leluhur dapat berkembang biak selama beberapa generasi. Terkadang, akan ada kebangkitan garis keturunan leluhur tertentu. Misalnya, seseorang dapat membangkitkan garis keturunan naga langit, atau bahkan salah satu dari 9 putra naga leluhur, kata Master Leluhur Sang. Yi Xiao yang bertransformasi menjadi naga saat ini, hingga mampu menekan kekuatan Dharma inti emas bawaan, sepertinya garis keturunannya sedang bangkit menjadi naga sejati. Tentu saja, ada kemungkinan kecil dia akan bangkit menjadi naga langit. Naga langit mata Qin Yun berbinar. Ras naga sungguh luar biasa. Seseorang bisa melesat dalam satu langkah untuk menjadi naga langit. Qin Yun menatap Yi Xiao. Aku cuma bilang itu mungkin saja terjadi, kata Master Leluhur Sang. Kebangkitan garis keturunan memang jarang terjadi. Kebangkitan naga langit mungkin yang paling langka di berbagai dunia. Anak-anak naga langit biasanya hanyalah naga sejati. Qin Yun dan Yi Xiao mendengarkan dengan cermat. Guru leluhur, tanya Yi Xiao segera. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kebangkitan? Tergantung alam mana yang kau tuju, jawab Master Leluhur Sang. Misalnya, jika kau benar-benar ingin menjadi naga langit, seorang manusia fana harus terlebih dahulu menjalani konversi darah untuk menjadi naga langit. Garis keturunan di tubuhmu akan diubah sedikit demi sedikit. Tendon, tulang, kulit, daging, bahkan susunan vitalmu akan diubah. Naga langit memiliki kekuatan yang luar biasa, belum lagi jiwa esensinya. Proses konversi ini tentu akan sangat lama. Setahu saya, bahkan kelahiran naga langit akan mengakibatkan kehamilan selama 100 tahun. Jika kau benar-benar ditakdirkan menjadi naga langit, itu akan membutuhkan waktu 100 tahun bahkan jika kau diizinkan untuk menyerap energi yang terkandung dalam kolam naga ras naga dengan bebas. Tentu saja, jika kau terbangun sebagai naga sejati, itu akan jauh lebih cepat. Jika seseorang diberi kebebasan untuk menyerap energi kolam naga, 1 tahun akan cukup untuk sepenuhnya mengubahnya ke alam naga sejati cakrawala pertama. Butuh 3 tahun untuk mencapai alam naga sejati cakrawala kedua. Sedangkan untuk alam naga sejati cakrawala ketiga, butuh 10 tahun, jelas Master Leluhur Sang. Dan ini hanya berlaku jika seseorang diberi kebebasan untuk menyerap energi kolam naga. Tampaknya, proses kebangkitan akan sangat menyakitkan dan waktu yang dibutuhkan untuk kebangkitan akan lebih lama lagi. Kebangkitan membutuhkan penyerapan semua jenis energi. Yi Xiao, pil roh 9 revolusi yang kau konsumsi sudah cukup untuk memberimu energi yang dibutuhkan untuk transformasimu. Namun, meskipun pil roh 9 revolusi itu ajaib, jumlah energi yang dikandungnya sangat kurang, kata Master Leluhur Sang. Pil roh 9 revolusi paling banyak hanya dapat memenuhi kebudewa energi untuk transformasi sehari. Pil roh 9 revolusi adalah pil roh kelas 1 yang dapat menyembuhkan jiwa. Menggunakannya untuk menyediakan energi bagi transformasi tubuh sungguh sia-sia. Qin Yun dan Yi Xiao tercerahkan. 1 pil roh 9 revolusi sehari berarti lebih dari 300 setahun, kata Qin Yun sambil terkekeh. Kita tidak akan bisa membeli sebanyak itu, bahkan jika kita mau. Tak ada yang semewah itu, kata Master Leluhur Sang. Kolam naga di Istana Naga berisi semua energi yang dibutuhkan untuk transformasi naga. Kolam ini paling cocok untuk naga. Misalnya, naga yang baru lahir memiliki kesempatan untuk tinggal di sana selama lebih dari 100 hari.
Jumlah yang mereka serap juga akan jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan untuk kebangkitan garis keturunan Yi Xiao. Oleh karena itu, jika Yi Xiao harus tinggal di kolam naga untuk waktu yang lama, naga langit Laut Timur kemungkinan akan meminta imbalan yang cukup besar. Sesuatu yang besar. Qin Yun dan Yi Xiao menatap Master Leluhur Zhang. Ya, itu karena energi gabungan yang terkandung dalam 4 kolam naga dari ras naga 4 lautan kemungkinan besar tidak akan cukup untuk membangkitkan naga langit, jelas Master Leluhur Zhang. Kolam naga terutama dipersiapkan untuk naga yang baru lahir dari satu generasi. Kebangkitanmu akan menyerap terlalu banyak energi mereka, jadi naga langit Laut Timur secara alami akan menimbulkan kondisi tertentu. Energi gabungan dari 4 kolam naga tidak cukup untuk seekor naga langit, gumam Qin Yun dalam hati. Jangan khawatir, jika ini benar-benar kelahiran naga langit baru, ras naga akan menghubungi alam lain. Pasti akan ada energi kolam naga yang cukup untuk Yi Xiao, yakin Master Leluhur Zhang. Kau tidak perlu meragukan warisan ras naga. Qin Yun mengangguk. Naga-naga di dunianya hanyalah satu dari banyak cabang yang tersebar di seluruh dunia. Baiklah, Yi Yan akan segera tiba. Dengan dia di sana, kalian berdua tidak akan ditipu, kata Master Leluhur Zhang sambil tersenyum. Setelah mengobrol dengan Master Leluhur Zhang sebentar, Qin Yun dan Yi Xiao memperoleh pemahaman lebih baik tentang situasi tersebut. Segera, seekor naga jantan berambut hitam turun ke permukaan danau cermin. Ia mencapai tepi danau dalam 2 langkah. Ia tersenyum pada Yi Xiao, yang kini bertanduk. Sisik naga seputih salju juga terlihat di wajah dan tangannya. Ia merasakan vitalitas Yi Xiao yang melonjak. Vitalitasnya bahkan lebih kuat daripada Qin Yun yang telah mengolah inti emas ungu emas bawaan. Salam, naga langit senior. Qin Yun membungkuk. Yi Xiao pun langsung membungkuk. Ini memang kebangkitan garis keturunan. Naga langit Laut Timur mengangguk. Apakah kalian berdua tahu tentang kebangkitan garis keturunan ras nagaku? Itu adalah kebangkitan kekuatan leluhur tertentu. Kami baru saja meminta guru leluhur Zhang menjelaskannya kepada kami, jelas Qin Yun. Tidak akan salah lagi jika saudara Zhang yang menjelaskannya. Naga langit Laut Timur mengangguk. Transformasi naga itu menyakitkan. Menjadi naga sejati, atau bahkan naga langit, dalam satu langkah terasa seperti mengeluarkan isi perut. Rasa sakitnya luar biasa dan karenanya tak tertahankan. Yi Xiao tak dapat menahan diri untuk mengangguk. Rasanya sudah sangat menyakitkan. Bahkan dengan daya tahannya, ia hampir gila. Jika kau berada di kolam naga, kebangkitan garis keturunan tidak akan menimbulkan rasa sakit seperti itu. Lagi pula, prosesnya akan jauh lebih cepat, kata naga langit Laut Timur. Aku sudah memberitahu tetua Aoqiong dari Laut Barat untuk datang. Masalah ini perlu dibicarakan secara detail dengannya. Lagi pula, Yi Xiao bisa dianggap sebagai anggota garis keturunan Laut Barat. Qin Yun dan Yi Xiao mengangguk. Patriark Yi adalah yang pertama tiba karena ia lebih dekat. Beberapa waktu kemudian, Penatua Aoqiong dari Laut Barat yang jauh tiba. Patriark, tetua Aoqiong adalah seorang tetua wanita yang bijak. Ia juga tetua terkuat di Laut Barat. Saat ini ia berada di alam naga sejati Cakrawala ketiga. Ia langsung membungkuk ketika melihat naga langit Laut Timur. Qin Yun, Yi Xiao, dan Patriark Yi tidak menganggap hal itu mengejutkan. Mereka juga tahu, bahwa ras naga 4 lautan adalah satu keluarga besar. Dan ras naga Laut Timur adalah leluhurnya. Naga langit Laut Timur merupakan pemimpin tertinggi seluruh ras naga. Aoqiong, kata naga langit Laut Timur sambil tersenyum. Aku sudah memberitahumu situasinya. Yi Xiao adalah anggota garis keturunan Laut Baratmu. Menurut aturan, dia harus menggunakan kolam naga Laut Baratmu. Ya, tetua Aoqiong tersenyum pada Yi Xiao. Yi Xiao, tentu saja aku setuju kau menggunakan kolam naga Laut Baratku. Namun, ada sesuatu yang perlu diperjelas. Ras naga 4 lautan memiliki rasa memiliki masing-masing dan mereka harus mematuhi aturan ras naga. Sedangkan kau, Yi Xiao, kau adalah anak Ao Sue dan seorang manusia. Atas permintaan saudara Yi Yan, kau tidak pernah berada di bawah yurisdiksi ras nagaku. Yi Xiao mengangguk. Sekarang, setidaknya kau akan menggunakan kolam naga Laut Barat untuk menjadi naga sejati, kata tetua Aoqiong. Kalau begitu, kau perlu memikul sebagian tanggung jawab ras naga. Tanggung jawab ras naga. Yi Xiao bingung. Qin Yun dan Patriark Yi mengalami perubahan ekspresi. Masing-masing naga dari 4 lautan bertanggung jawab untuk menekan salah satu dari 4 mata Laut Agung, kata tetua Aoqiong. Ras naga Laut Barat menekan mata Laut Barat. Inilah juga alasan mengapa kebanyakan naga Laut Barat tidak terlalu sering meninggalkan rumah kita.
Mata laut adalah pintu masuk dunia, jelas Qin Yun kepada Yi Xiao. Kolam naga laut baratku sudah lama terkuras. Energi di dalamnya mungkin hanya cukup untuk 5 tahun jika menyangkut dirimu, kata Penatua Aoqiong. Meski begitu, nilainya jauh di atas harta karun Numinous. Tidak masuk akal memberikannya begitu saja tanpa mengharapkanmu bertanggung jawab, kan? Qin Yun dan Yi Xiao bertukar pandang. Energi kolam naga memang berharga, Patriarki mengangguk setuju. Menggunakan Dragon Pool memang jauh lebih murah daripada mengonsumsi Nine Revolutions Spirit Pills. Namun seiring berjalannya waktu, biayanya tetap mencengangkan. Penyerapan kolam naga selama 3 tahun setara dengan harta karun Numinous biasa, kata naga langit Laut Timur. Penyerapan setiap tahun akan mengharuskan Yi Xiao untuk menekan mata laut selama 10.000 tahun. Jangan khawatir, dia tidak perlu selalu ada di sana. Akan ada pergantian. Lagi pula, dia bukan satu-satunya naga yang bertanggung jawab atas penindasan tersebut. Yi Xiao menatap Qin Yun dan berkata melalui transmisi suara, Saudara Yun, apa yang mereka katakan masuk akal. Energi yang terkumpul di kolam naga oleh ras naga laut barat selama kurun waktu yang begitu lama hanya cukup untuk 5 tahun. Aku mungkin akan menghabiskan semuanya sekaligus. Aku memang perlu memberikan sesuatu sebagai balasannya. Senior Sky Dragon, Elder Aoqiong, kata Qin Yun sambil tersenyum. Bagaimana jika istriku tidak perlu memberikan imbalan apapun karena telah menyerap energi kolam naga? Bagaimana jika aku membayarnya dengan kristal darah Sky Dragon? Kristal darah naga langit mata naga langit Laut Timur dan tetua Aoqiong berbinar. Naga langit Laut Timur memang memiliki kristal darah naga langit, tetapi itu adalah inti vitalnya. Mustahil baginya untuk memproduksinya. Kristal darah naga langit memiliki banyak kegunaan bagi naga sejati. Bagaimana dengan menekan mata laut? Meskipun itu tugas penting, 4 lautan memiliki banyak tetua alam naga sejati. Mereka tidak menderita karena kekurangan satu pun Yi Xiao. Naga langit Laut Timur segera mendiskusikan masalah tersebut dengan tetua Aoqiong melalui transmisi suara. Qin Yun itu pernah ke istana naga langit kuno. Dia pasti mendapatkan banyak kristal darah naga langit. Haruskah kita menagihnya 3 kristal darah naga langit setahun? Tanya tetua Aoqiong melalui transmisi suara. Yi Yan juga ada di sini. Dia mewakili saudara Zhang. Kita tidak bisa langsung menipu mereka. Kita tetapkan 2 kristal darah naga langit setahun, putus naga langit Laut Timur. Setelah keduanya membuat keputusan, tetua Aoqiong berkata sambil tersenyum, baiklah, kalian juga bisa menggunakan kristal darah naga langit. Biayanya 2 kristal darah naga langit per tahun untuk penyerapan kolam naga oleh Yi Xiao. Qin Yun menatap Patriarki yang mengangguk lembut. Itu wajar, ras naga tidak berlebihan. Baiklah. Qin Yun mengangguk. Ia mengeluarkan sebuah botol dari tas kosmiknya dan membuka tutupnya. Seketika, 2 kristal berwarna darah beterbangan keluar. Ini 2, bayar untuk tahun pertama. Anda selalu bisa membayar setelah tahun berakhir. Kami dari ras naga percaya Anda adalah orang yang menepati janji, pedang abadi Qin. Meskipun berkata demikian, Penatua Aoqiong tetap tersenyum dengan mata menyipit. Harta Dharma biasa terbatas kemampuannya untuk membantu ras naga, tetapi kristal darah naga langit sangat berguna. Dengan itu, kedua belah pihak mengakhiri negosiasi mereka. Karena pil roh 9 revolusi hanya dapat memberikan kelegaan selama sehari, Qin Yun dan Yi Xiao mengikuti tetua Aoqiong ke Laut Barat hari itu. Istana Naga Laut Barat, Kolam Naga. Kolam Naga adalah tempat yang sangat penting. Biasanya, hanya naga yang baru lahir yang dikirim ke sana. Suara mendesing. Yi Xiao mendarat di kolam raksasa. Ada cahaya berkilauan yang berputar-putar di dalamnya. Qin Yun tersenyum sambil memperhatikan dari samping. Raja Naga Laut Barat bahkan datang menemani mereka dari tak jauh. Saudara Yun, kata Yi Xiao melalui transmisi suara. Saya penasaran. Saya tidak mengalami kebangkitan garis keturunan selama bertahun-tahun. Mengapa tiba-tiba terbangun sekarang? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan seni mistik yang diberikan Yang Mulia? Hati Qin Yun tergerak. Seni mistik itu menguras sebagian kekuatan vitalnya. Biasanya, seseorang membutuhkan 10 tahun untuk memulihkannya. Jika ia menggunakannya berulang kali dalam waktu singkat, masa hidupnya akan berkurang drastis. Setelah aku menggunakan seni mistik, garis keturunanmu tak butuh waktu lama untuk bangkit, kata Qin Yun melalui transmisi suara. Mungkin ada hubungannya. Ya, Yi Xiao mengangguk, matanya memancarkan tatapan penuh harap. Bagaimanapun, menurut apa yang kau katakan, seseorang pasti akan punya anak setelah seni mistik itu dirapalkan. Ya,
Tentu saja, hal itu dijelaskan secara spesifik dalam seni mistik. Tidak mungkin salah. Qin Yun mengangguk. Sepertinya anak kita akan lahir di Istana Naga Laut Barat. Yi Xiao tertawa. Qin Yun melihat sekeliling. Ada beberapa bangunan hanya beberapa ratus kaki di luar kolam naga. Yang mulia, Qin Yun memandang Raja Naga Laut Barat yang jauh, yang telah menemani mereka, dan bertanya, saat ini tidak ada seorang pun yang tinggal di kediaman ini, kan? Raja Naga Laut Barat berjalan mendekat dan tersenyum sambil memandangi bangunan-bangunan itu. Ia mengangguk dan berkata, bangunan-bangunan itu kosong. Setiap kali kita memiliki naga yang baru lahir, mereka ditempatkan di kolam naga selama 100 hari. Selama periode ini, naga dewasa akan tinggal di sini untuk merawat naga yang baru lahir. Qin Yun mengangguk. Xiao Xiao, hanya dengan tinggal di sini, kau seharusnya bisa menyerap energi kolam naga. Kau tidak perlu terus-menerus berada di dalam kolam naga. Itu benar. Yi Xiao mengangguk lembut. Pasangan itu mengobrol cukup lama hingga akhirnya tiba saatnya untuk berpisah. Yang mulia, bisakah saya benar-benar datang bulan depan, tanya Qin Yun. Qin Dewa Pedang, ini tanah suci bagi ras nagaku, kata Raja Naga Laut Barat sambil mengangguk. Ada banyak tempat sepenting itu, seperti kolam naga, hutan naga, dan makam naga. Jarang bagi kebanyakan naga dewasa untuk memasuki tempat-tempat ini, bahkan beberapa kali seumur hidup mereka. Hanya karena izin dari Patriark dan Tetua Aoqiong, serta masalah penting kebangkitan darah Yi Xiao, kami membuat pengecualian, mengizinkanmu masuk sebulan sekali. Setiap kunjungan maksimal 2 jam, dan setiap kali masuk membutuhkan Tetua Naga untuk menemanimu. Baiklah, Qin Yun mengangguk. Lagi pula, Yi Xiao masih bisa berkomunikasi denganmu, kata Raja Naga Laut Barat sambil tersenyum. Dewa Pedang Qin, tidak perlu terburu-buru. Bahkan jika Yi Xiao bisa langsung mencapai alam naga sejati cakrawala ketiga, itu hanya akan memakan waktu 10 tahun. 10 tahun bukanlah waktu yang lama bagi seorang kultivator Conate Golden Core dengan umur 500 tahun. Bahkan lebih pendek lagi untuk ras naga, yang memiliki rentang hidup lebih panjang. Naga fana memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Sedangkan untuk para tetua alam naga sejati, rentang hidup mereka bahkan lebih konyol lagi. Baiklah, Qin Yun mengangguk. Xiao Xiao, aku pergi dulu, kata Qin Yun. Kalau ada yang kau butuhkan, kirim pesan saja. Baiklah, Yi Xiao mengangguk. Ingatlah untuk mengunjungiku setiap bulan. Tentu saja, Qin Yun mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, Raja Naga Laut Barat secara pribadi mengantar Qin Yun keluar. Tanah terlarang juga dijaga oleh naga. Di masa depan, Dewa Pedang Qin akan datang ke sini sebulan sekali, perintah Raja Naga kepada kedua pengawalnya. Ya, jawab kedua naga itu segera. Mereka menyaksikan Raja Naga dan Qin Yun pergi. Manusia seperti dia benar-benar diizinkan memasuki area terlarang Istana Naga Laut Barat kita sebulan sekali. Kedua penjaga itu tak kuasa menahan gerutuan. Benar, bahkan kami dari ras naga pun memerlukan izin dari Raja Naga dan Tetua Aoqiong untuk masuk. Lagi pula, Yang Mulia begitu sopan padanya, bukankah dia hanya manusia biasa? Keduanya berdiskusi tentang bagaimana mereka merasa segala sesuatunya agak tidak adil. Seorang tetua naga berjubah abu-abu berjalan keluar. Diam, tegur tetua berjubah abu-abu. Penatua, kedua penjaga itu terkejut. Kekuatan pedang abadi Qin sama sekali tidak kalah dengan tetua Aoqiong. Yang terpenting, dia baru berkultivasi kurang dari 50 tahun. Bayangkan, tingkatan apa yang bisa dia capai dalam sisa umur 500 tahunnya. Tetua berjubah abu-abu itu mendengus. Kedua penjaga itu menggigil ketakutan. Apakah pedang abadi yang fana itu begitu menakutkan? Jadi ingatlah, jangan pernah meremehkannya, kata tetua berjubah abu-abu. Meskipun pasangan itu harus berpisah sementara, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Para petani biasanya akan menyendiri selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kini, mereka masih bisa bertemu setiap bulan dan berkomunikasi kapan saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terlebih lagi, Yi Xiao akan mencapai alam naga sejati setelah kebangkitan garis keturunannya. Qin Yun merasa bahagia untuk istrinya. Itu berarti ia bisa memiliki kehidupan abadi. Kehidupan abadi adalah tujuan para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai murid inti dari Divine Firmament Chapter, Yi Xiao memiliki bakat luar biasa dan telah mencapai alam inti emas Conate di usia muda. Namun, hanya dengan berkultivasi saja, berdasarkan kecepatan kultivasinya, peluangnya untuk membentuk jiwa esensi terlalu rendah. Sekarang, dengan kebangkitan garis keturunannya, dia bisa langsung memasuki alam naga sejati.
Bahkan ada sedikit peluang baginya untuk bangkit menjadi naga langit. Xiao Xiao telah melangkah ke jalan keabadian. Aku juga tidak boleh bermalas-malasan. Aku harus menciptakan formula Dharma Jiwa Esensi untuk garis keturunan pedang abadi. Qin Yun mulai fokus pada kultivasinya di hari-hari berikutnya. Istrinya akan memperoleh kehidupan abadi setelah ia melangkah ke alam naga sejati. Adapun dia akan menjadi debu setelah 500 tahun. Qin Yun tentu saja merasa hal itu tidak dapat diterima. Ia ingin melanjutkan jalur kultivasi bersama istrinya. Lebih lanjut, ia ingin mengunjungi dua dunia yang telah ia kunjungi selama mimpinya selama 100 tahun. Yang terpenting, ia berharap dapat bertemu putranya, Meng Huan, suatu hari nanti. Tidak perlu terburu-buru dalam memadatkan jiwa esensi. Semakin tinggi alam seseorang, semakin tinggi pula peluang untuk menciptakan rumusan Dharma. Jenggot yang disabuni berarti jenggot yang setengah dicukur. Umurku masih panjang. Aku akan fokus berkultivasi selama 300 tahun ke depan. Semakin tinggi tingkatanku, semakin baik. Selanjutnya, aku akan mulai mempersiapkan diri selama 300 tahun ini. Aku akan mencari berbagai formulasi Dharma Jiwa Esensi dari berbagai faksi. Setelah persiapanku matang, aku bisa mencoba membuat formulasi Dharma Jiwa Esensiku dalam 300 tahun. Qin Yun menyusun rencananya. Pada hari-hari berikutnya, Qin Yun mempelajari seni telapak tangan dinding batu atau pedang terbang daun hijau. Pedang terbang daun hijau adalah pedang terbang tingkat transenden yang dibeli Qin Yun dari leluhur Master Zhang. Dari pedang itu, ia dapat merasakan dao pedang daun hijau milik pedang abadi. Tentu saja, ia memiliki tujuan lain untuk pedang itu. Pedang itu bisa ditinggalkan di kediaman Qin sebagai pedang terbang pelindung. Dengan kekuatan Qin Yun, dia masih bisa memerintahkan pedang terbang untuk menyerang musuh dalam jarak 15.000 km. Suara mendesing. Suara mendesing. Qin Yun duduk bersila di sisi danau cermin. Dua pedang terbang beterbangan di atas danau cermin bagaikan kicauan burung yang saling mengejar. Satu pedang bagaikan hujan yang samar, sementara pedang lainnya bagaikan aliran cahaya yang menyerupai daun hijau. Alam pedang abadi daun hijau seharusnya mirip denganku, kagum Qin Yun. Dao pedangnya juga benar-benar unik. Konon, pedang abadi daun hijau gemar minum alkohol. Ia adalah seorang pedang abadi yang gemar minum alkohol, membuat dao pedangnya semakin tak terkendali dan taat pada tujuannya. Sedangkan dao pedangku telah membentuk langit dan buminya sendiri. Ia mengejar kesempurnaan dan berusaha menampung segalanya. Mereka berdua menekuni hal yang berbeda. Pedang abadi daun hijau mengejar momen tak terkendali itu. Oleh karena itu, dao pedangnya unik dan independen. Dao ini memancarkan aura sebuah langkah yang tidak konvensional, seperti pedang yang bergerak dengan tebasan samping. Namun, Qin Yun mengejar kesempurnaan. Pedang daunnya membentuk langit dan bumi yang berisi segalanya. Segala sesuatu dari langit, bumi, dan manusia terkandung di dalamnya. Ia mengejar puncak pedang dao. Sungguh menakjubkan, gumam Qin Yun. Keanehan seperti ini adalah sesuatu yang kurang dalam dao pedangku. Sebuah ide terlintas di kepala Qin Yun. Ya, dunia dalam sebutir pasir. Jika dunia bisa menjadi sebongkah pasir, dao pedangku yang membentuk langit dan bumi juga bisa berubah menjadi sinar tak terbatas dalam sekejap. Mata Qin Yun berbinar. Kurangnya pengendalian diri pedang abadi daun hijau memberi Qin Yun banyak ide. Dia mulai merenungkan dan menyimpulkan. Qin Yun terpesona oleh beberapa aspek pedang abadi daun hijau, tetapi juga merasa ada kekurangan di area lain. Pedang abadi daun hijau terlalu menekankan kebebasan. Ia terlalu tidak konvensional. Dao dapat dibagi menjadi dua sisi yang berlawanan yin dan yang. Jika seseorang terlalu condong ke satu sisi, daonya secara alami akan menjadi tidak konvensional. Namun, ada pepatah yin yang ekstrim melahirkan yang ekstrim melahirkan yin. Sekalipun seseorang menempuh jalan yang tidak konvensional, kesempurnaan tertinggi tetap dapat dicapai dengan menempuh jalan yang ekstrim. Sayangnya, pedang abadi daun hijau hanya hidup selama 500 tahun. Ia tidak berhasil membawa daunnya ke tingkat tertinggi. Qin Yun terkesan olehnya dan memanfaatkan sisi-sisinya yang paling memukau. Namun, itu tidak berarti ia akan mengikuti jejak pedang abadi daun hijau. Waktu berlalu sangat cepat sementara dia mendalami kultivasinya. Oh Qin Yun, yang sedang duduk di tepi danau cermin, merasakan sesuatu. Ia segera mengeluarkan token inspeksi surgawinya dan bayangan Yi Xiao pun muncul. Yi Xiao sedang memakan buah sambil menatap Qin Yun dengan senyum tipis. Qin, dewa pedangku tersayang, apakah kau lupa sesuatu? Ah, Qin Yun terkejut. Setelah menghitung cepat,
Ia menyadari bahwa sudah 2 bulan sejak Yi Xiao memasuki Istana Naga Laut Barat. Ia langsung berkata, aku lupa. Aku terlalu fokus berkultivasi dan lupa pergi ke Laut Barat untuk mengunjungimu. Kamu setuju untuk mengunjungiku setiap bulan, decak Yi Xiao. Kamu sudah lupa, padahal baru bulan kedua. Lagi pula, kamu tidak akan mengirimiku pesan kecuali aku yang mengirimimu duluan. Terakhir kali kita berkomunikasi setengah bulan yang lalu. Aku terlalu asyik berkultivasi. Aku sudah duduk di tepi danau cermin selama setengah bulan. Qin Yun berusaha sekuat tenaga menjelaskan. Berkat inspirasi yang ia terima dari pedang terbang daun hijau, ia terhanyut dalam berbagai ide dan teori. Jelas juga bahwa tak seorang pun di kediaman Qin akan berpikir untuk mengganggunya. Istriku tersayang. Ini salahku, kata Qin Yun sambil tersenyum manis. Yi Xiao mendengus 2 kali sebelum akhirnya tak kuasa menahan tawa. Ia berseri-seri bak bunga yang sedang mekar. Suamiku tersayang, aku punya kabar gembira untukmu. Kabar gembira mata Qin Yun berbinar saat ia langsung mendapat ide. Jantungnya tak kuasa menahan diri untuk berdebar kencang. Apakah kau? Yi Xiao langsung mengangguk. Aku hamil. Kamu hamil? Qin Yun merasakan darahnya mendidih dan kulit kepalanya kesemutan. Ia agak linglung dan tak bisa menahan diri untuk bergumam, aku akan jadi ayah, aku akan jadi ayah. Xiao, aku akan segera ke sana. Qin Yun tak kuasa menahan kegembiraannya saat ia terbang ke barat bagai seberkas cahaya. Lebih dari 1 jam kemudian, Qin Yun telah melintasi seluruh benua dengan melakukan perjalanan dari timur Kekaisaran Chang Besar ke Istana Naga Laut Barat. Kakak Yun, Yi Xiao sedang duduk di samping kolam naga dengan kaki terbenam di dalamnya. Ia bangkit untuk menyambut Qin Yun ketika melihatnya datang. Xiao, Qin Yun buru-buru menghampiri istrinya. Cepat, duduk. Kamu harus duduk. Ada sebuah batu besar halus di sampingnya. Setelah mendudukkan Yi Xiao di atasnya, Qin Yun tetap di sisinya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengelus perut istrinya. Tentu saja, perutnya belum buncit karena masih terlalu dini. Kupikir aku akan bisa merasakannya setelah setengah bulan, kata Yi Xiao. Aku tak pernah menyangka akan lebih dari sebulan sebelum aku merasakan kehidupan kecil itu tumbuh di dalam diriku. Dari kelihatannya, anak kita ini akan membutuhkan waktu kehamilan lebih dari 40 minggu. Semakin lama kehamilannya, semakin menyiratkan keistimewaan anak kita. Bukankah guru leluhur Zhang mengatakan itu untuk memiliki naga langit, anak itu harus berada di dalam rahim selama lebih dari 100 tahun, kata Qin Yun sambil tersenyum. Kau sedang mengalami kebangkitan garis keturunan saat ini. Sedangkan aku adalah seorang manusia pedang abadi yang kekuatannya setara dengan alam jiwa esensi cakrawala ketiga. Anak kita, tentu saja akan luar biasa. Qin Yun tahu betul betapa ajaibnya warisan garis keturunan. Tidak hanya kekuatan fisik yang dapat diwariskan, bahkan sedikit saja kekuatan Dao dapat diwariskan. Oleh karena itu, beberapa orang terlahir di alam yang sangat tinggi. Hal ini sepenuhnya berkat warisan orang tua mereka. Para dewa abadi yang kuat dari istana dunia surgawi juga umum memiliki anak yang terlahir abadi. Misalnya, leluhur ras naga, naga leluhur, memiliki 9 putra. Ke-9 putra tersebut berada di puncak alam naga langit saat mereka lahir. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi mereka. Garis keturunan mereka mengandung sedikit jejak Dao. Dalam keadaan normal, warisan garis keturunan ini akan melemah pada setiap generasi berikutnya, dan akhirnya menjadi tumpul hingga menyebabkan kematian. Aku ingin tahu apakah anak kita akan lahir sebagai manusia atau naga, renung Yi Xiao. Kau masih dalam tahap kebangkitan garis keturunanmu. Darah manusia masih mengalir di tubuhmu. Aku juga manusia. Anak kita kemungkinan besar manusia, kata Qin Yun sambil tersenyum. Namun, anak kita mungkin punya kesempatan untuk berubah menjadi naga suatu hari nanti. Saudara Yun, wilayah kekuasaanmu tinggi dan mungkin garis keturunanmu lebih kuat, sepenuhnya menekan garis keturunan naga anak kita, canda Yi Xiao. Bagaimanapun, anak ini milik kita berdua. Qin Yun menantikannya. Kak Yun, bagaimana menurutmu bayinya laki-laki atau perempuan, tanya Yi Xiao. Saya senang dengan salah satunya, kata Qin Yun sambil tersenyum. Di hari-hari berikutnya, Qin Yun sering mengobrol dengan istrinya. Setiap bulan, ia memastikan untuk mengunjungi istrinya di Istana Naga Laut Barat. Kehamilan Yi Xiao memang sangat lambat seperti yang diperkirakan. Menjelang musim gugur tahun berikutnya, setelah sekitar 40 minggu kehamilan, perut Yi Xiao akhirnya menunjukkan benjolan kecil. Kak Yun, aku merasakannya. Anak kita perempuan. Yi Xiao dan Qin Yun duduk di tepi kolam naga. Keduanya bersukacita.
Gadis mata Qin Yun berbinar. Seorang bayi perempuan. Yi Xiao sangat cantik, dan dia sendiri juga cukup tampan. Putri mereka pasti akan sangat cantik. Jika putrinya sudah besar nanti, mungkin akan banyak pria yang melamarnya. Dia harus memperhatikan para pelamar ini dengan cermat. Apa yang sedang kau pikirkan, tanya Yi Xiao. Aku penasaran seperti apa putri kita nanti kalau sudah besar nanti, kata Qin Yun sambil tersenyum. Xiao Xiao, kamu sungguh cantik. Aku yakin putri kita juga akan tumbuh menjadi gadis yang cantik. Dengarkan omong kosongmu itu. Yi Xiao tersenyum manis. Butuh waktu 40 minggu bagimu untuk menyadari bahwa dia perempuan. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk melahirkan, sindir Qin Yun tiba-tiba. Kemungkinan besar akan memakan waktu 3 tahun secara total, spekulasi Yi Xiao. Itu sungguh panjang, kata Qin Yun. Kak Yun, bukankah kau sendiri yang bilang semakin lama, semakin luar biasa dia? Yi Xiao menundukkan kepalanya sambil mengelus perutnya dengan lembut. Matanya berbinar-binar. Dominasi agung. Istana Qin. Yun Qin Liehu dan Changlan datang mengunjunginya. Apakah kamu pernah ke Istana Naga Laut Barat? Qin Yun meletakkan kuasnya. Ayah, ibu, aku baru saja kembali. Bagaimana kabar? Yi Xiao? Changlan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Apa dia baik-baik saja? Dia pasti tidak kekurangan makanan atau minuman. Jangan khawatir. Qin Yun merasa sedikit tidak berdaya. Yi Xiao sudah hamil 40 minggu. Kapan perkiraan persalinannya, tanya Changlan. Qin Liehu tidak menambah tekanan, tetapi ia mendengarkan dari samping. Kehamilannya akan memakan waktu sekitar 3 tahun, katanya. Jadi, masih ada sekitar 2 tahun lagi, kata Qin Yun. Sepanjang itu, Changlan dan Qin Liehu bertukar pandang. Changlan tak kuasa menahan diri untuk berkata, istri Suyan hamil setelah Yi Xiao. Bayinya kemungkinan akan lahir awal musim semi tahun depan. Mereka akan lebih cepat dari kita. Qin Yun tidak bisa berkata apa-apa. Putri Hong Lingtong telah menikah dengan keponakannya, Suyan. Ia hamil sekitar 3 bulan yang lalu. Juga, kau harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xiao Xiao. Dia akan kesepian sendirian di Istana Naga Laut Barat itu, saran Changlan. Jangan khawatir, Bu. Aku tahu. Qin Yun hanya bisa menurutinya. Di tengah angin musim gugur, sesosok berjubah ungu muncul di atas Laut Barat. Dia tak lain adalah He Qian. Tuan Empyrean benar-benar begitu menyayangi Qin Yun, si lemah itu, gerutu He Qian dalam hati. Ia memandang laut di bawahnya. Dengan jentikan tangannya, ia mengeluarkan sebuah token hitam. Begitu ia mengaktifkannya, pola rune di permukaannya menyala. Riak-riak spasial memancar keluar dengan dengungan. He Qian melangkah maju dan menghilang di udara. Di area terlarang Istana Naga Laut Barat, Yi Xiao sedang duduk di samping kolam naga. Ia terus-menerus mengingat mantra Dao yang terus muncul di benaknya selama kebangkitan garis keturunannya. Pada saat itu, riak spasial muncul di sampingnya dan He Qian keluar darinya. Oh, Yi Xiao tiba-tiba menoleh ketika merasakannya. Yang dilihatnya hanyalah tali hitam melayang dan langsung melilitnya. Kekuatannya langsung tersegel. Ia bahkan pingsan. Meraih harta Dharma Tali, He Qian mengaktifkan token hitam di tangannya lagi. Riak spasial terpancar. He Qian menghilang bersama Yi Xiao secepat dia tiba. Wus! Seberkas cahaya melesat dan berhenti di samping kolam naga. Tak lain dan tak bukan, itu adalah Raja Naga Laut Barat. Pada saat itu, satu demi satu sosok bergegas mendekat. Mereka adalah para tetua Istana Naga Laut Barat. Mereka semua bisa memanfaatkan energi dalam formasi susunan tanah terlarang. Tentu saja, orang yang memegang kendali penuh atas formasi itu adalah Raja Naga Laut Barat. Itu Void Transference, kata Raja Naga dengan marah. Seseorang memasuki tanah terlarang Istana Naga kita menggunakan Void Transference, menangkap Yi Xiao, dan melarikan diri lagi dengan Void Transference. Harta karun Void Transference yang bisa memindahkan orang dan Yi Xiao sudah mencapai alam naga sejati. Bisa berteleportasi dengannya, nilai harta karun itu kemungkinan setara dengan harta karun Numinous. Para tetua yang hadir memiliki firasat buruk. Pemindahan kekosongan. Di seluruh dunia, bahkan orang-orang seperti leluhur Master Zhang, Patriark Bai, dan Kaisar Manusia tidak dapat menggunakan Void Transference sendirian. Mereka harus bergantung pada benda-benda eksternal. Biasanya, benda-benda tersebut adalah jimat yang hanya bisa digunakan sekali. Harta yang memungkinkan seorang Dewa Langit berteleportasi sekali saja setara dengan harta karun Numinous. Karena Dewa Langit memberikan tekanan yang mengerikan pada kehampaan, teleportasi mereka menjadi jauh lebih sulit. Sebaliknya,
Hanya entitas seperti orang kuat bercak kuning yang dapat berteleportasi dalam jarak pendek. Ada juga Hong Ling Tong yang sebelumnya memberi Qin Yun sebuah jimat pengganti kehidupan. Jimat itu juga bisa memindahkan pengguna sejauh 500 km. Namun, jimat itu hanya digunakan untuk memindahkan manusia biasa. Menteleportasi seseorang di alam jiwa esensi penekanan kehampaan itu terlalu hebat. Kesulitannya meningkat secara eksponensial. Namun, He Qian berhasil melakukannya 2 kali. Dan begitu cepat. Raja Naga Laut Barat melambaikan tangannya saat sosok He Qian berjubah ungu muncul di sampingnya. Orang yang menyusup ke area terlarang Istana Naga kita adalah ibel jahat fana ini. Dari penampilannya, dia adalah ibel jahat misterius dari Prefektur Laut Selatan. Qin Yun tengah bertemu dengan mantra esensi penguasa istana. Aku sudah lama mencari sum-sum roh konate. Qin Yun menyeringai sambil memegang kotak giok. Haha. Ku dengar kau sedang mencari sum-sum roh konate. Aku samar-samar ingat sekte kita punya satu, dan memang, aku menemukannya saat mencarinya, kata mantra esensi penguasa istana sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Saudara Essence Cham. Saya sungguh berterima kasih, kata Qin Yun. Sama-sama, meskipun harus kuakui, kurasa aku mendapat tawaran yang lebih baik dengan mendapatkan jimat arai ini sebagai gantinya, kata mantra esensi penguasa istana. Baiklah, saya ucapkan selamat tinggal, kata Qin Yun sambil tersenyum. Setelah keduanya berpisah, Qin Yun melesat melintasi langit dalam perjalanannya ke Grand Dominance County. Sambil terbang, ia memandangi kotak giok itu. Ia tak kuasa menahan senyum bahagia saat memegangnya. Sum-sum roh konat ini bisa digunakan untuk membangun fondasi bagi putriku selagi ia masih dalam kandungan. Setelah itu, dia dengan senang hati meletakkan kotak giok itu ke dalam tas kosmik. Oh Qin Yun merasakan sesuatu, lalu ia membalikkan tangannya untuk mengeluarkan token inspeksi surgawi. Sesosok hantu melayang di sampingnya. Tak lain adalah Raja Naga Laut Barat. Qin, Dewa Pedang, kata Raja Naga cemas. Maafkan aku, Yi Xiao diculik oleh ibel jahat misterius itu saat dia berada di dalam kolam naga. Qin Yun tertegun. Pikirannya langsung linglung. Apa katamu, tanya Qin Yun segera. Yi Xiao diculik saat berada di area terlarang Istana Naga Laut Baratmu. Ibel jahat misterius itu menggunakan harta karun yang kuat untuk menyusup ke area terlarang Istana Nagaku melalui Void Transference. Setelah itu, dia menangkap Yi Xiao dan berteleportasi. Pengejaran kita sia-sia, kata Raja Naga. Transfer Void 2 kali Yi Xiao sudah melangkah ke alam naga sejati. Dia bisa berteleportasi dengan Yi Xiao. Qin Yun tak kuasa menahan diri untuk menambahkan, biaya teleportasi 2 kali saja mungkin setara dengan harta karun Numinous. Siapa yang rela membayar harga semahal itu hanya untuk menculik istriku Raja Naga Laut Barat? Aku sulit mempercayai apa yang kau katakan. Ibel jahat misterius itu sama dengan yang dari Prefektur Laut Selatan. Raja Naga menunjuk ke sisinya dan seketika, kekuatan dharmanya mengembun menjadi He Qian. Itu dia. Qin Yun menjadi lebih cemas. Saat itu, He Qian telah melarikan diri ke pintu masuk dunia dan mundur ke dunia lain. Akan tetapi, Qin Yun, leluhur Master Zhang, dan yang lainnya tahu bahwa dia adalah seorang ibel jahat yang fana, dan juga memiliki tubuh yang berasal dari dunia Great Chang, jadi akan sangat mudah baginya untuk kembali ke dunia Great Chang. Namun, Qin Yun tidak pernah menganggapnya sebagai lawan yang layak. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia harus membayar harga semahal itu untuk menculik istriku? Qin Yun semakin bingung. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tetua Aoqiong sedang memikirkan cara untuk mengejar mereka. Lagi pula, kami sudah memberitahu Patriark, kata Raja Naga. Baiklah, Qin Yun menjawab singkat sebelum menutup telepon. Ke Laut Barat. Dia berteleportasi keluar dari Istana Naga Laut Barat. Dia pasti tidak jauh dari sana. Qin Yun langsung mendapat ide itu saat ia melancarkan seni transformasi sinar dengan kecepatan penuh ke arah Laut Barat. Lebih cepat, Qin Yun mengerahkan seluruh kemampuannya untuk terbang. Tanpa disadari, ia terbang hampir 30% lebih cepat dari biasanya. Senior Zhang, ini aku, Qin Yun. Qin Yun menghubungi Master Leluhur Zhang melalui token surgawi inspeksi. Yi Xiao diculik oleh ibel jahat misterius dari Prefektur Laut Selatan saat dia berada di Istana Naga Laut Barat. Yang mulia, Qin Yun menghubungi Kaisar Manusia berikutnya. Naga Langit Senior. Akhirnya dia memanggil Naga Langit Laut Timur. Lagi pula, ras Naga Laut Barat kemungkinan besar sudah melaporkan masalah ini kepada Naga Langit Laut Timur. Qin Yun mencari guru leluhur Zhang, Kaisar Manusia, dan Naga Langit Laut Timur satu demi satu.
Sedangkan Bodhisattva Mahakasyapa dan Patriark Bai, Qin Yun tidak memiliki tanda transmisi mereka. Setelah itu, ia terbang tanpa tujuan. Setelah beberapa saat, ia tersadar dan menghubungi Patriark Yi. Qin Yun, guru sudah memberitahu saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya. Patriark Yi menghibur Qin Yun. Qin Yun selanjutnya mencari Hong Lingtong. Saudara Hong, bukankah kau bilang padaku bahwa kau adalah seorang abadi yang bereinkarnasi dan kemampuanmu untuk meramal masa depan tak tertandingi? Tolong bantu aku menemukan istriku, pinta Qin Yun segera. Yang mulia sudah memberitahu saya. Saudara Qin Yun, saya sedang menyelidiki masalah ini sekarang. Namun, dao surgawi telah dikaburkan. Ini sangat sulit, jawab Hong Lingtong segera. Qin Yun mencapai Laut Barat dalam waktu kurang dari 1 jam. Laut Barat begitu luas sehingga Qin Yun tidak tahu di mana dia berada. Kenapa ini terjadi? Kenapa Qin Yun merasa tangannya lembab? Hatinya sedingin es. Di dalam gua surga di Sekte Leluhur Bur, Master Sekte Leluhur Bur dan He Qian berdiri penuh hormat bersama Yi Xiao yang terikat dan tak sadarkan diri di samping mereka. Bersenandung, sebuah riak muncul di kehampaan di hadapan mereka, memperlihatkan seorang tetua dengan rambut hitam tergerai di sisi lain. Tuan Empyrean, He Qian dan Master Sekte Leluhur Bur sangat hormat. Orang di depan mereka adalah pemimpin tertinggi dunia yang luas, penguasa Empyrean tertinggi. Apakah dia sudah tertangkap? Sang tetua melihat melalui penghalang spasial. Tuan Langit, Yi Xiao ini telah mencapai alam naga sejati. Mustahil mengirimnya ke dunia kita, kata He Qian. Jika dia seorang kultivator fana, mengirimnya ke dunia lain bukanlah tugas yang sulit. Namun, hampir mustahil mengirim naga sejati. Satu-satunya cara adalah membuka pintu masuk dunia yang cukup lebar untuk dilewati oleh alam jiwa esensi cakrawala pertama. Oh, tetua itu sedikit mengernyitkan alisnya. Kalau begitu, siapkan 6 dunia isolasi Sky Array di Gua Surga Sekte Leluhur Bur. Penjarakan Yi Xiao di sana dan lindungi dia dari deteksi dao surgawi. Fakta bahwa dia masih hidup tidak boleh diketahui. Ya, He Qian dan Master Sekte Bur Ancestral menjawab dengan hormat. Kemunculan 2 makhluk abadi yang bereinkarnasi adalah sesuatu yang tidak dapat kami jelaskan, kata tetua itu sambil mengerutkan kening. Saya menduga ada sosok perkasa yang meramalkan akan terjadi bencana besar di dunia Great Chang. Karena itu, sekelompok makhluk abadi yang bereinkarnasi dikirim ke sana. Aku punya cara untuk menghadapi makhluk abadi yang bereinkarnasi. Yang kukhawatirkan justru Qin Yun. Seorang makhluk abadi pedang fana telah memperoleh kekuatan seperti itu hanya dalam 50 tahun. Mungkin dalam 2 atau 3 abad, dia bisa memiliki kekuatan seorang dewa langit dengan tubuh fana. Tetua itu mengerutkan kening. Jika itu terjadi, dia akan lebih merepotkan daripada 10 atau bahkan 20 makhluk abadi yang bereinkarnasi. Dalam hal tingkat ancaman, dia tidak kalah dengan naga langit Laut Timur, Kaisar Manusia Chang Agung, Guru Leluhur Cakrawala Ilahi, atau Bodhisattva Mahakasyapa. Masalah Yi Xiao harus ditanggapi dengan sangat serius, kata tetua itu dengan acuh tak acuh. Burbul, apakah kau punya harta karun yang dibutuhkan untuk mendirikan Six World Isolation Sky Array? Aku masih kekurangan 3 batu langit isolasi, jawab Master Sekte Bur Leluhur dengan sopan. Baiklah, orang tua itu melambaikan tangannya. 3 batu yang memancarkan aura kelabu merobek penghalang kehampaan dan memasuki gua surga. Cepat siapkan, perintah sang tetua. Tangani Qin Yun sesuai rencana. Lagi pula, membasminya dengan paksa itu terlalu sulit. Kalau kita bisa menghabisinya dengan mudah, itu lebih baik. Dimengerti? Jawab He Qian dan Master Sekte Bur Ancestral dengan hormat. Meskipun penguasa langit sangat kuat, hanya 2 garis keturunan dari 9 silsilah ibel jahat yang tunduk pada dunia penguasa langit. Kedua garis keturunan itu hanya memiliki 3 puncak alam esensi jiwa cakrawala ketiga. Para ibel jahat yang mematuhi para Fin Celestial alam lain ini semuanya sangat egois. Mereka tidak akan pernah mengorbankan diri untuk membasmi Qin Yun. Lagi pula, bahkan jika mereka menyerangnya, membasmi Qin Yun masih belum pasti. Lagi pula, seni pedang terbangnya sangat tangguh dalam hal pertahanan. Qin Yun sekarang adalah seorang pendekar pedang abadi di alam jiwa esensi cakrawala ketiga. Dia juga memiliki perlindungan cahaya jasa. Dia sangat sulit dihancurkan. Terlebih lagi, Qin Yun akan semakin sulit dihadapi seiring waktu. Di masa depan, ancaman yang ditimbulkannya tidak akan lebih kecil daripada ancaman Guru Leluhur Zhang, Kaisar Manusia, Bodhisattva Mahakasyapa, dan Ibel Langit. He Qian dan Master Sekte Bur Ancestral bekerja sama untuk segera menyiapkan formasi susunan.
Setelah Six World Isolation Sky Array selesai. Ledakan. Seluruh susunan itu meliputi area seluas 0,5 kilometer, dengan Yi Xiao di dalamnya. Dalam radius efektif susunan itu, Dao Surgawi sepenuhnya terisolasi. Pada saat itu, Patriark Yi, Qin Yun, Ao Sue, dan semua orang melihat tanda transmisi Yi Xiao lenyap dari harta transmisi mereka. Qin Yun berdiri di atas laut barat yang luas, sejenak bingung kemana harus pergi. Dia memegang token inspeksi surgawi. Dia sudah meminta bantuan semua orang yang bisa dia bantu. Saudara Hong seharusnya bisa mengetahui lokasi Xiao Xiao. Haruskah aku bertanya lagi? Tidak, kalau aku menghubunginya sekarang, aku mungkin akan mengganggunya. Kalau Saudara Hong mendapatkan hasil dari ramalannya, dia pasti akan langsung memberitahuku. Berbagai macam pikiran muncul di benak Qin Yun. Oh, Qin Yun tercengang ketika melihat token inspeksi surgawi di tangannya. Ia tercengang dengan apa yang ditemukannya. Tanda milik istrinya Yi Xiao telah hilang. Tanda transmisinya sudah hilang. Xiao Xiao sudah meninggal. Seketika semua pikiran dalam benaknya lenyap. Pikirannya menjadi kosong sepenuhnya. Bahkan tidak ada kesedihan atau kemarahan. Benar-benar kosong. Sudah lama sekali ia tak berpikir. Yang ia lakukan hanyalah menatap token inspeksi surgawi di tangannya dengan linglung. Tiba-tiba, kekuatan langit dan bumi yang menyelimuti puluhan ribu kilometer bergerak, menghasilkan sebuah suara. Saat Qin Yun menguasai kesatuan manusia langit, ia mampu mengendalikan kekuatan langit dan bumi untuk memancarkan suaranya ke seluruh kota dominasi agung. Namun kini, He Qian tengah mengendalikan kekuatan langit dan bumi yang membentang puluhan ribu kilometer untuk memancarkan suaranya. Suara itu bergemuruh dan bergema di banyak tempat di Kekaisaran Chang Besar. Qin Yun, jadi kamu suka melawan kejahatan ini harganya. Ingat, orang yang membasmi istrimu adalah aku, He Qian. Haha. Suaranya masih bergema di seluruh dunia. Qin Yun, yang pikirannya masih kosong, tiba-tiba menoleh. Melalui kekuatan langit dan bumi, ia dengan cepat mengusir persepsinya. Namun, He Qian menghilang menggunakan Void Transference setelah ia menyampaikan kata-katanya. Suara He Qian bergema di lebih dari separuh wilayah Kekaisaran Chang Besar. Di tengah keramaian kota manusia, hutan lebat di pegunungan, danau-danau besar, baik manusia maupun setan mendengar suara yang bergema itu. Bagus sekali. Di tengah hutan lebat, pegunungan, dan danau, ada ibel yang mengintai. Ini semua karena Qin Yun yang membantai ibel-ibel jahat dunia, sehingga kita terpaksa bersembunyi. Senang sekali mendengar istrinya meninggal. He Qian ini sungguh luar biasa kuatnya. Qin Yun akhirnya menerima balasan yang setimpal. Dia bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terus-menerus membasmi kita, para ibel jahat. Sekarang dia menanggung akibatnya. Para ibel yang bersembunyi di antara manusia bersorak diam-diam. Apa istri Dewa Pedang Qin sudah mati dia dibasmi oleh ibel jahat? Bagaimana itu bisa terjadi? Banyak pembudidaya manusia menganggap hal itu tidak dapat dipercaya. Banyak kultivator sangat mengagumi Qin Yun karena ia tidak takut pada 9 silsilah ibel. Ia telah membersihkan dunia dari ibel-ibel jahat hanya dengan kekuatannya sendiri. Kehidupan rakyat jelata menjadi jauh lebih baik. Namun kini, istri Qin Yun telah dibasmi oleh ibel jahat dalam aksi balas dendam. Hal ini membuat banyak kultivator menggelengkan kepala tak percaya. Qin Yun itu memang bodoh. Semua kultivator lain bersikap rendah hati, tapi kau bersikeras menyerang hanya karena kau kuat. Kau sudah keterlaluan menyinggung 9 silsilah ibel. Sekarang setelah kau menerima pembalasan, siapa lagi yang bisa kau salahkan selain dirimu sendiri? Kultivasi adalah tentang diri sendiri. Mengapa kau harus peduli pada semut-semut fana itu? Taoist Qin ini menderita musibah karena ia terlalu peduli pada semut-semut fana itu. Ada sejumlah petani yang menggelengkan kepala secara diam-diam. Meskipun mereka terkesan dengan Qin Yun, banyak dari mereka tidak setuju dengan tindakannya. Misalnya, mereka lebih suka berkultivasi dan fokus pada diri mereka sendiri. Bahkan ada yang jahat dan diam-diam bersorak. Semakin tinggi dia dipuja, semakin buruk jadinya kalau dia jatuh. Lihat betapa malangnya dia sekarang. Ada berbagai macam manusia di dunia. Juga umum bagi orang-orang yang jahat dan sangat egois. Lagi pula, ada orang-orang yang menyerahkan diri kepada ibel-ibel jahat. Harga untuk melawan kejahatan Qin Yun berdiri di udara. Apakah ini harganya? Xiao Xiao, Qin Yun tidak dapat menghentikan pikirannya membayangkan berbagai adegan. Dia masih ingat pertama kali mereka bertemu. Para ibel telah menyerang para bidadari pilihan wilayah dominasi agung. Qin Yun telah mencoba menyelamatkan Chen Xuang dan yang lainnya, tetapi dia terlalu lambat. Di saat yang paling kritis,
seseorang menembakkan petir telapak tangan yang terbelah menjadi 3 dan menyambar para ibel. Qin Yun menoleh dengan gembira, lalu dia melihat seorang wanita bergaun biru muda berdiri di tepi sungai. Gaunnya berkibar tertiup angin dan dia memiliki watak seorang kultivator yang luar biasa. Itulah pertama kalinya Qin Yun bertemu Yi Xiao. Dia hanya punya satu pikiran cantik sekali. Ia teringat saat mereka berdua melancarkan serangan terhadap Dewa Air bersama-sama. Qin Yun menggendong Yi Xiao yang terluka parah dan melakukan Sword Kinesis Flight. Itulah kontak intim pertama mereka. Dan juga saat mereka mulai membentuk perasaan yang belum terbentuk satu sama lain. Saat festival pertengahan musim gugur, bulan tampak begitu indah dan air pasang surut begitu tenang. Qin Yun tak kuasa menahan diri untuk mencium Yi Xiao yang tampak bak peri di bawah sinar bulan. Pada malam ia menciptakan Bright Moon Over River, mereka berdua mengucapkan janji pernikahan. Aku hanya ingin menggenggam tanganmu, dan tumbuh tua bersamamu, tak akan pernah meninggalkanmu saat hidup maupun mati. Tidak pernah meninggalkanmu dalam hidup dan mati. Itu adalah sumpah seumur hidup. Mereka pernah terjebak bersama di kompleks bawah tanah Immortal Abode. Mereka menikah di sana dan menjalani hidup bahagia, layaknya pasangan abadi yang menjauhkan diri dari kerumitan dunia fana. Setelah lebih dari 10 tahun menikah, keduanya telah belajar untuk saling mengandalkan satu sama lain. Adegan-adegan terus membanjiri istrinya merias diri, tetap di sisinya saat ia menulis kaligrafi, berjalan-jalan dengannya di samping danau cermin, menikmati makanan lezat bersamanya, bepergian di atas awan untuk menyaksikan matahari terbit di Laut Timur atau pegunungan es di Laut Utara. Tidak, saya menolak mempercayainya. Angin barat bertiup di tengah matahari terbenam. Hati Qin Yun menjadi dingin. Xiao Xiao pasti masih hidup. Apa dia benar-benar mati hanya karena Heqian mengaku begitu? Apa hilangnya tanda transmisi pasti berarti kematian? Qin Yun menggelengkan kepala sambil bergumam sendiri. Misalnya, Bai Junyu dari keluarga Bai selalu menolak untuk percaya bahwa kekasihnya telah meninggal. Bahkan setelah 100 tahun, dia bersikeras. Dia terus-menerus berusaha menemukannya. Hilangnya tanda transmisi hanya menyiratkan bahwa ia adalah eksistensi yang tak terdeteksi oleh Dao Surgawi. Biasanya, itu berarti kematian. Namun, ada kemungkinan lain mengapa Dao Surgawi gagal mendeteksinya. Misalnya, dia bisa saja dikirim ke dunia lain, seperti tata surya alam lain. Dao surgawi dunia ini tentu saja tidak bisa merasakannya di tempat seperti itu. Ada juga kemungkinan lain yang tidak diketahui. Ada berbagai macam mantra dharma, seni mistik, dan formasi susunan di luar sana. Menemukan cara untuk menipu Dao surgawi itu mungkin. Tentu saja, mengirimnya ke dunia lain sangat sulit. Begitu pula menipu Dao surgawi. Itulah sebabnya di seluruh dunia dipercaya bahwa hilangnya tanda transmisi melambangkan kematian. Benar, setelah Qin Yun meyakinkan dirinya sendiri bahwa istrinya masih hidup, ia langsung memikirkan banyak hal lain yang tampak mencurigakan. Jika Xiao Xiao sudah mati, mengapa tidak ada mayatnya? Lagi pula, jika ibel jahat itu, Heqian, benar-benar ingin membasmi Xiao Xiao, mengapa dia bersusah payah menyusup ke area terlarang Istana Naga Laut Barat dan menangkap Xiao Xiao hidup-hidup dengan berteleportasi melalui Void Transference? Mengapa dia tidak langsung membasminya saja berteleportasi dengan Xiao Xiao, sebuah eksistensi yang telah mencapai ranah naga sejati cakrawala pertama, membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Qin Yun langsung memikirkan hal-hal ini. Matanya berbinar. Membayar harga semahal itu hanya untuk menculik Xiao Xiao lalu membasminya itu sama sekali tidak masuk akal. Ya, itu tidak logis. Qin Yun semakin yakin saat memikirkannya. Qin Yun mengeluarkan token inspeksi surgawi dan segera terhubung dengan Hong Lingtong. Berdengung, Hong Manor milik Grand Dominance. Hong Lingtong menyaksikan bayangan Qin Yun muncul di hadapannya. Mata Qin Yun memancarkan tatapan mengerikan yang gila. Kakak Hong, kata Qin Yun mendesak. Xiao Xiao pasti masih hidup. Apa Hong Lingtong terkejut? Dengar, jika ibel jahat Heqian benar-benar ingin membasmi Xiao Xiao, dia bisa saja langsung membasminya saat berteleportasi ke area terlarang Istana Naga Laut Barat. Kenapa dia menangkapnya hidup-hidup dan kabur menggunakan Void Transference hanya untuk membasminya nanti? Bukankah itu berlebihan? Xiao Xiao berada di alam naga sejati cakrawala pertama. Menggunakan Void Transference dengannya, ada harganya yang sangat mahal, kata Qin Yun cepat. Dan selama ini, belum ada mayatnya. Aku yakin Xiao Xiao pasti masih hidup. Aku mengerti. Hong Lingtong tak dapat menahan diri untuk mengangguk. Saudara Hong, tolong bantu saya dengan melakukan inferensi ilahi Anda. Tolong lihat apakah Xiao Xiao masih hidup, pinta Qin Yun. Baiklah, aku akan mencobanya.
Sebelumnya, aku juga mencoba melacak lokasinya, begitu pula dengan lokasi Hekian. Kalau aku hanya mencoba menebak apakah dia masih hidup atau tidak, itu jauh lebih mudah. Hong Lingtong mengangguk. Ya, Qin Yun langsung mengangguk. Terima kasih. Tidak apa-apa, kata Hong Lingtong sambil tersenyum tipis. Setelah komunikasi mereka terputus, Hong Lingtong mendesah dalam hati. Tanda transmisinya jelas telah menghilang, tetapi saudara Qin Yun masih bersikeras bahwa istrinya masih hidup. Aku akan coba lagi. Maka ia mencoba menyimpulkan sekali lagi. Di gua surga di sekte leluhur Bur, Six World Isolation Sky Array menyelimuti area seluas setengah kilometer. Di dalam barisan itu, Yi Xiao telah sadar kembali dan melihat pria berjubah ungu di depannya. Di mana aku Yi Xiao segera berdiri, dan pada saat yang sama ia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Ia tidak lagi berada di sekitar kolam naga. Tanpa kekuatannya, rasa sakit akibat kebangkitan garis keturunan Yi Xiao berangsur-angsur meningkat. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini dengan patuh, kata Hekian sambil tersenyum. Kau ibel fana yang jahat itu. Aku pernah melihatmu di luar kota dominasi agung. Kenapa kau menculikku? Yi Xiao menatapnya. Di saat yang sama, ia mencoba menggunakan kekuatan dharmanya untuk mengendalikan harta transmisinya, tetapi menyadari bahwa kekuatan dharmanya telah disegel. Menculikmu jelas, itu karena suamimu itu. Dia menggagalkan rencana besarku, kata Hekian. Yi Xiao merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya semakin menjadi-jadi, seiring munculnya sisik seputih salju di kulitnya. Ia tak mampu menahan rasa sakit itu saat ia berubah menjadi naga bersisik putih. Tubuhnya jauh lebih besar daripada saat pertama kali mengalami kebangkitan. Ia merasa sakitnya tak tertahankan. Meskipun kekuatan dharmanya telah disegel, kebangkitan garis keturunannya tak ada hubungannya dengan kekuatan dharma. Transformasi itu mengubah dirinya hingga ke inti paling vitalnya. Bahkan darah, urat, tulang, dan dagingnya pun bertransformasi. Ia secara alami menyerap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Ada awan yang mengembun di sekelilingnya. Sejumlah besar energi roh berputar di sekelilingnya saat dia menyerap setiap bagiannya. Jika seorang kultivator fana biasa disegel kekuatan dharmanya, mereka mungkin akan mati kelaparan. Namun, kau telah mencapai alam naga sejati dan ada banyak kekuatan suci yang tersedia bagi naga sejati. Kau dapat menyerap awan dan energi spiritual dengan mudah. Kau tidak akan mati kelaparan, kata Hekian sambil tersenyum. Tunggu saja di sini. Mungkin akan tiba saatnya kau bisa bertemu suamimu lagi. Setelah berkata demikian, Hekian berbalik dan pergi. Ia melewati Six World Isolation Sky Array, tetapi tidak menemui halangan apapun. Itu karena array itu berada di bawah kendalinya. Meskipun susunan itu telah disiapkan oleh dia dan Master Sekte Bur Ancestral, dialah yang memiliki kendali penuh atas susunan itu. Jelas, penguasa langit sangat percaya pada Hekian. Di mana tempat ini? Yi Xiao melingkar di tanah sebagai seekor naga saat dia melihat 6 cahaya warna-warni yang menyerupai aurora. Cahaya 6 warna menyelimuti dunia kecil terpisah yang membentang setengah kilometer. Ia satu-satunya di dunia itu. Kakak Yun. Pada saat itu, Yi Xiao merasa khawatir terhadap anak yang ada dalam kandungannya dan juga merindukan suaminya. Hong Manor milik Grand Dominance. Hong ke-9, mengenai permintaan Qin Yun atas kesimpulanmu, katakan padanya bahwa istrinya masih hidup apapun hasilnya, perintah Kaisar Manusia. Haruskah aku mengatakan dia masih hidup meskipun aku tidak menemukan apapun? Hong Lingtong merasa dilema. Hong ke-9, kau adalah salah satu dari 9 makhluk abadi yang bereinkarnasi ke dunia Cang Agungku. Tentu saja, hanya kau dan Zhu ke-8 yang telah membangkitkan ingatan kalian, kata Kaisar Manusia. Aku yakin kau juga tahu bahwa dunia Cang Agungku sedang berada di ambang bencana dahsyat. Ya, Hong Lingtong mengangguk. Dunia Cang Agung memang sedang dalam kondisi seperti itu. Berkat bencana besar itulah seseorang memiliki peluang besar untuk mengumpulkan pahala besar. Itulah sebabnya kami semua bereinkarnasi di sini. Mengapa Yang Mulia menyinggung hal ini? Bakat Qin Yun secara alami tidak dianggap begitu cemerlang di 3 alam. Kudengar di antara dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya di 3 alam, ada orang-orang yang merenungkan Dao dalam semalam dan naik ke surga sebagai dewa langit keesokan harinya, kata Kaisar Manusia. Ya, memang banyak orang yang lebih kuat daripada saudara Qin Yun. Namun, kebanyakan dari mereka terlahir mengesankan. Mereka adalah dewa langit atau naga langit saat lahir. Atau mungkin, mereka memakan pil emas 9 transformasi yang disempurnakan oleh leluhur Dao tertinggi, dan langsung menjadi dewa langit.
Ada yang berpeluang besar dan mereka dididik oleh tokoh-tokoh perkasa, kata Hong Lingtong. Mencapai apa yang saudara Qin Yun capai di dunia fana saja sudah cukup mengesankan. Ya, bakat Qin Yun sangat mengesankan di dunia kita. Dalam kondisi pertumbuhan normal, sangat mungkin baginya untuk mencapai kekuatan seorang dewa langit dalam 2 atau 3 abad, Kaisar Manusia menjelaskan. Jika saudara Zhang dan saya berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkannya, Qin Yun mungkin akan mencapai kekuatan Dewa Langit lebih awal lagi. Sekarang, istrinya telah diculik oleh iblis jahat di tanah terlarang Istana Naga Laut Barat. Dengan menggunakan harta Void Transference, itu menunjukkan bahwa mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya. Itu harga yang tidak sedikit untuk sebuah penculikan. Mengingat bencana yang akan datang, saya yakin ada motif rahasia di balik situasi Yi Xiao. Kaisar Manusia berkata, kemungkinan besar mereka mengincar Qin Yun. Namun, bencana itu belum terjadi. Itulah sebabnya mereka hanya bisa mengulur waktu dan menggunakan metode licik seperti itu. Mengapa mereka melakukan itu? Hong Lingtong mengerutkan kening. Dalam kondisi pertumbuhan normal, Qin Yun akan meroket ke langit. Ini jelas bagi kita semua, kata Kaisar Manusia. Dan bagi para kultivator, kondisi mental mereka sangat penting. Begitu mereka mengalami kemunduran, kondisi mental mereka mungkin akan menurun drastis. Bahkan, bisa jadi mereka meragukan Dao yang awalnya mereka tempa. Dao yang mereka kembangkan juga akan berubah drastis. Sekarang Qin Yun tampaknya sedang menikmati peningkatan pesat, ada kemungkinan baginya untuk jatuh secara drastis jika ia mengalami kemunduran dan kondisi mentalnya berubah. Hong Lingtong mengangguk sedikit. Perubahan drastis dalam kondisi pikiran tentu akan menyebabkan perubahan pada jalur kultivasi seseorang. Kita tidak berani mengambil risiko seperti itu, kata Kaisar Manusia. Terlepas dari apakah istrinya benar-benar hidup atau mati, kita harus membuat Qin Yun percaya bahwa istrinya masih hidup. Hanya dengan percaya bahwa istrinya masih hidup, kondisi mental Qin Yun akan tetap utuh. Saya mengerti. Hong Lingtong mengangguk. Mungkin tujuan mengubah pola pikir Qin Yun adalah rencana yang paling sederhana. Mereka menangkap Yi Xiao hidup-hidup dan tidak punya kekuatan untuk melakukan apapun untuk saat ini. Begitu saatnya tiba, mereka bisa memanfaatkan Yi Xiao dengan lebih baik dalam rencana melawan Qin Yun, kata Kaisar Manusia. Lagi pula, dibandingkan dengan saudara Zhang dan aku, Qin Yun relatif mudah dihadapi. Hong Lingtong mengangguk sedikit. Di bawah langit sore yang gelap, Qin Yun turun ke Hong Manor. Saudara Qin Yun, Hong Lingtong telah menunggu. Bagaimana, tanya Qin Yun mendesak. Ia bergegas ke sana dari Laut Barat dengan kecepatan penuh. Hong Lingtong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah mencoba tetapi gagal menemukannya. Mungkin dia sudah mati dan mungkin juga iblis jahat itu terlalu kuat, sehingga aku tidak bisa mengungkap apapun. Kau tidak bisa menemukan apapun? Qin Yun mengerutkan kening dan langsung bertanya, Heqian bisa menggunakan harta karun Void Transference untuk memindahkan Xiao Xiao, meskipun dia sudah mencapai alam naga sejati. Dia pasti sudah melakukan persiapan yang memadai. Wajar saja kau tidak bisa menemukan apapun. Setelah mengatakan itu, Qin Yun menjadi semakin cemas. Aku punya satu metode lain yang bisa kucoba, kata Hong Lingtong. Mungkin setidaknya kita bisa memastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Bisakah kamu menggunakannya sekarang, tanya Qin Yun. Metode ini adalah sesuatu yang kupelajari di kehidupanku sebelumnya, tetapi aku tidak berani menggunakannya. Lagi pula, saat itu aku berada di alam jiwa esensi cakrawala ketiga, kata Hong Lingtong. Tapi sekarang, aku berada di alam inti emas Konate. Aku manusia biasa. Batasan yang diberikan Dao Surgawi kepada manusia biasa adalah yang terlemah. Aku mungkin bisa mencobanya, tetapi aku membutuhkan bantuanmu, saudara Qin Yun. Apa yang bisa saya lakukan, tanya Qin Yun. Saya perlu menyiapkan larik Dharma pengagum surga terlebih dahulu. Namun, saya kekurangan beberapa bahan yang dibutuhkan untuk menyiapkan larik tersebut, jadi saya membutuhkan bantuan Anda. Hong Lingtong menyerahkan selembar kertas kepada Qin Yun. Saya sudah mencantumkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Qin Yun melihatnya setelah menerimanya. Ia mengangguk dan berkata, baiklah, serahkan saja materinya padaku. Ada yang lain? Tidak, berikan saja bahan-bahannya kepadaku ketika kamu sudah selesai mengumpulkannya, kata Hong Lingtong. Kau tidak berani merapal mantra ini di kehidupanmu sebelumnya. Apakah akan ada masalah jika merapalnya sekarang, tanya Qin Yun. Jangan khawatir. Tidak ada hukuman surgawi, jadi aku bisa melakukannya dengan mudah, jawab Hong Lingtong. Baiklah, Qin Yun mengangguk. Dia dan Hong Lingtong sudah berteman selama bertahun-tahun. Tak perlu banyak bicara. Aku akan bergerak dulu. Qin Yun segera pergi sebagai seberkas cahaya,
siap mengerahkan segenap tenaganya untuk mengumpulkan bahan-bahan. Qin Yun menghabiskan sepanjang malam mengumpulkan barang-barang tersebut, dengan bantuan Inspektur Aliansi Surgawi dan Kuil Myriad. Ia berkelana ke 6 tempat di dunia dan menjelang fajar keesokan harinya, ia telah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan Hong Lingtong. Suara mendesing. Setelah mengumpulkan semua bahan, Qin Yun bergegas dari Laut Utara kembali ke Grand Dominance, tempat matahari pagi telah terbit. Saat dia memandang ujung Laut Timur, tempat matahari pagi terpisah dari Cakrawala, Qin Yun memperhatikannya dengan linglung sejenak sebelum bergegas turun ke Hong Manor. Saudara Hong, lihatlah. Apakah bahan-bahan ini benar? Qin Yun menyerahkan sebuah tas kosmik. Hong Lingtong mengambilnya dan memeriksanya. Ia tersenyum sambil mengangguk. Bagus sekali. Kau bahkan telah mengumpulkan sedikit lebih banyak dari yang kubutuhkan. Sekarang aku akan mengasingkan diri untuk menyiapkan larik Dharma permohonan surga. Tapi saudara Qin Yun, pembacaan mantranya akan berlangsung 7 hari berturut-turut. Aku akan memberimu hasilnya setelah 7 hari. Maaf telah merepotkanmu. Qin Yun mengangguk. Tidak masalah. Hong Lingtong berbalik dan pergi. Ia segera mengasingkan diri untuk memasang susunan formasi. Qin Yun memperhatikan dalam diam. Bahkan Yang Mulia berkata bahwa saudara Hong adalah yang terbaik dalam hal inferensi ilahi di dunia ini. Sekarang, semuanya bergantung padanya. Qin Yun kembali ke istana Qin. Tak seorang pun pelayan di istana berani mengganggu Qin Yun. Sebaliknya, Qin Liehu dan Changlan lah yang semalaman tidak bisa tidur. Mereka segera datang untuk menanyakan kabar Qin Yun ketika mengetahui bahwa Qin Yun telah kembali. Yun semua rumor yang mereka sebarkan itu palsu, kan, tanya Changlan langsung. Suara lantang yang menyebut dirinya Hekian itu cuma omong kosong, kan? Bu, tidak apa-apa, kata Qin Yun. Juga, jangan ada di antara kalian yang meninggalkan kota Grand Dominance untuk sementara waktu. Kami tahu. Qin Liehu mengangguk. Aku lelah. Aku butuh istirahat, kata Qin Yun. Qin Liehu dengan cepat menarik Changlan. Changlan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia urungkan niatnya. Yun selamat beristirahat. Putranya adalah sosok yang terkenal di dunia. Seberapa banyak yang bisa diketahui oleh wanita biasa seperti dirinya, namun, ia dan Qin Liehu tahu bahwa Qin Yun bertingkah aneh. Kemungkinan besar sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Di dalam rumah bangsawan, Qin Yun duduk sendirian. Koridor, taman, paviliun, tepi danau. Ia berbagi kenangan bersama istrinya di setiap lorong. Xiao, aku tahu kau pasti masih hidup. Qin Yun bersandar di kursi sambil duduk diam. 7 hari kemudian, Qin Yun tiba lebih awal di Hong Manor. Semua pelayan Hong Manor mendengar suara nyaring Hekian. Mereka semua bertindak sangat hati-hati di sekitarnya. Saudara Qin Yun, sesosok tubuh bergegas mendekat. Oh, Qin Yun segera berdiri dari dalam paviliun. Sosok itu muncul dalam 2 atau 3 langkah. Dia tak lain adalah Hong Lingtong. Wajahnya pucat dan matanya redup. Namun, ia tampak bahagia ketika berkata, Kakak Qin Yun, aku yakin kakak ipar pasti masih hidup. Dia masih hidup. Qin Yun langsung gembira. Dia telah menunggu 7 hari untuk akhirnya menerima kabar baik. Meskipun dia yakin istrinya masih hidup, dalam hatinya dia tahu bahwa itu hanyalah tebakan. Sekarang Hong Lingtong sudah memastikan bahwa istrinya masih hidup melalui kesimpulan ilahi, hal itu memberinya kepastian. Namun, wilayah kekuasaanku tidak cukup untuk mengetahui di mana tepatnya dia berada, kata Hong Lingtong. Yang bisa kulihat hanyalah dia masih hidup. Sungguh mengesankan bagimu untuk mencapai sebanyak itu, kata Qin Yun segera. Xiao masih hidup, tapi mereka sengaja membuatku berpikir dia sudah mati. Qin Yun mengerutkan kening. Mereka bahkan membayar mahal untuk menculik Xiao dari tanah terlarang Istana Naga Laut Barat. Pasti ada rencana licik di balik masalah ini. Hong Lingtong mengangguk. Mereka pasti benar-benar berusaha mengincarmu. Namun, usaha mereka mungkin masih kurang. Mereka berhasil menangkapnya hidup-hidup untuk sementara waktu dan sedang menunggu kesempatan untuk menggunakan Yi Xiao melawanmu. Kasihan Xiao, dia cuma pion dalam masalah ini. Qin Yun mengangguk. Tindakan terbaik yang bisa kulakukan adalah menyelamatkan Xiao sebelum mereka benar-benar siap. Tapi untuk menyelamatkannya, aku perlu tahu di mana dia berada. Qin Yun mengerutkan kening. Aku tidak punya cara untuk membantumu. Hong Lingtong mendesah. Ranahku tidak memadai. Jika alamku cukup tinggi, aku mungkin sudah menjadi Dewa Langit. Kalau saja dia bisa menjadi Sky Immortal, dia tidak perlu mengambil risiko dengan bereinkarnasi. Setelah Qin Yun pergi, Hong Lingtong menghubungi Kaisar Manusia. Yang Mulia,
Hamba sudah mencoba menggunakan larik Dharma permohonan surga, tetapi tetap gagal menemukan apapun, kata Hong Lingtong. Jika Yi Xiao tidak mati, maka metode musuh sangat brilian. Apakah Qin Yun mempercayainya? Tanya Kaisar Manusia. Banyak materi arai Dharma permohonan surga dikumpulkan olehnya dan dia diminta menunggu 7 hari. Saya yakin dia pasti mempercayainya, kata Hong Lingtong sambil mengangguk. Istana Qin. Qin Yun tidak bodoh. Dia tahu mungkin Hong Lingtong hanya menghiburnya. Namun, He Qian meluangkan waktu untuk menculik Yi Xiao melalui Void Transference sebelum membasminya adalah hal yang tidak masuk akal. Terlebih lagi, Hong Lingtong adalah yang terbaik dalam inferensi ilahi di dunia. Dia berbicara dengan meyakinkan dan memberi Qin Yun lebih banyak kepercayaan diri. Senior Zhang. Qin Yun menghubungi guru leluhur Zhang dan langsung berkata, Saudara Hong merapalkan mantra Dharma permohonan surga, dan meskipun ia gagal menemukan Yi Xiao, ia telah memastikan bahwa Yi Xiao masih hidup. Oh, Master leluhur Zhang memperlihatkan ekspresi gembira. Aku ingin tahu apakah ada orang yang mungkin punya cara untuk menyelamatkan Yi Xiao, tanya Qin Yun. Bagaimana kita bisa menyelamatkannya jika kita bahkan tidak tahu di mana dia berada? Master leluhur Zhang menggelengkan kepalanya. Qin Yun bertanya, He Qian pasti tahu di mana dia berada. Namun, kita bahkan tidak dapat menemukannya. Apakah ramalan benar-benar satu-satunya cara untuk mengetahui di mana Yi Xiao berada? Master leluhur Zhang mengangguk. Ya, sepertinya, ramalan adalah satu-satunya cara. Keahlian Hong ke-9 dalam hal ini telah mencapai puncak ranah jiwa esensi cakrawala ketiga. Tak ada yang lebih baik darinya di dunia ini. Dunia kita mungkin tidak memiliki siapapun, tapi bagaimana dengan dunia lain? Desak Qin Yun. Senior Zhang, aku tahu kau kenal para ahli dari dunia lain. Adakah caranya? Master leluhur Zhang ragu sejenak sebelum berkata, bahkan makhluk setingkat Dewa Langit yang ahli dalam inferensi ilahi, akan mustahil untuk menyimpulkan lokasi istrimu melalui angkasa yang luas. Mereka yang mampu merapal mantra Dharma seperti itu melintasi jarak yang begitu jauh hanyalah sosok-sosok terkuat. Tokoh paling perkasa. Qin Yun bingung. Misalnya, keberadaan naga di alam naga leluhur, Dewa Emas dari aliran Tao kita, Buddha dari aliran Buddha, atau Magus leluhur dari garis keturunan Magus, jelas guru leluhur Zhang. Pada tingkat itu, bahkan ruang angkasa yang jauh pun tak mampu menghentikan kekuatan ilahi mereka. Qin Yun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah mungkin untuk mendapatkan bantuan mereka? Haha, Master leluhur Zhang tertawa. Qin Yun, sepertinya kau tidak mengerti status apa yang mereka pegang. Ada 12 Dewa Emas di bawah penguasa surgawi awal primordial, salah satu dari 3 Dewa Murni Tao kita. Itu sudah sangat mengesankan. Misalnya, ras naga, di era paling awal, hanya naga leluhur yang berada di alam naga leluhur. Bahkan hingga hari ini, dengan kekuatan ras naga yang begitu besar, mereka hanya memiliki kurang dari 10 di alam naga leluhur. Qin Yun merasa sedikit bingung saat mendengarnya. Begini saja, pengadilan surgawi memerintah 3 alam, tetapi sosok-sosok perkasa abadi emas dan berbagai Buddha tidak berada di bawah yurisdiksi pengadilan surgawi. Sosok-sosok perkasa tersebut adalah tamu terhormat Kaisar Giok III dan Ibu Suri IV, kata guru leluhur Zhang. Apakah menurutmu kau punya kemampuan untuk meminta bantuan mereka? Apakah perbedaan antara seorang Dewa Langit dan Dewa Emas sangat besar? Tanya Qin Yun. Ia tidak tahu banyak tentang alam di atas Dewa Langit. Master leluhur Zhang mengangguk. Menurut batas wilayah, ada 9 cakrawala di alam abadi langit. Di atasnya adalah alam abadi emas. Di antara setiap 3 cakrawala dari 9 cakrawala alam Sky Immortal terdapat jurang pemisah. Di seluruh 3 alam, terdapat banyak dunia di alam fana. Dunia yang lebih lemah bahkan tidak memiliki Sky Immortal. Dunia yang lebih kuat hanya memiliki 1 atau 2 Sky Immortal. Namun, jika Anda menggabungkan banyak dunia ini, dengan ribuan, bahkan puluhan ribu, Sky Immortal, Anda mungkin tidak akan melihat satupun Dewa Emas yang dihasilkan, jelas Master leluhur Zhang. Meskipun saya menciptakan Dharma petir cakrawala ilahi, sebuah formulasi Dharma yang mencapai alam Sky Immortal, dan mendapatkan pengakuan dari leluhur Dao sebagai murid, waktu yang telah saya habiskan untuk berkultivasi terlalu singkat. Saya bahkan belum pernah bertemu Dewa Emas hingga saat ini. Saya juga tidak punya cara untuk menghubungi mereka. Murid leluhur Dao. Qin Yun menatap guru leluhur Zhang dengan heran. Jangan anggap ini status yang mengesankan, kata guru leluhur Zhang sambil tersenyum. Dari 3 pribadi murni Taoisme, guruku, Dewa Surgawi Harta Karun Numinus, menyebarkan ajaran abadi dan memberikan pendidikan bagi semua. Beliau memiliki banyak murid,
begitu banyaknya hingga melebihi jumlah gabungan Dewa Surgawi awal purba dan Dewa tertinggi. Namun, Qin Yun langsung berkata, Senior Zhang, Anda berhasil membuat leluhur Dao terkesan sehingga saya bersedia menerimanya sebagai murid. Itu sudah sangat mengesankan. Aku belum lama berkultivasi, jadi kekuatanku masih terbatas. Aku belum bertemu Dewa Emas yang perkasa, jadi aku tidak bisa membantumu menemukannya, kata Master Leluhur Zhang. Qin Yun mengangguk, merasa tak berdaya. Dewa Emas, Buddha. Mereka adalah sosok-sosok perkasa yang bahkan pengadilan surgawi pun tak berdaya. Mereka semua luar biasa kuat dan penuh akal. Keberadaan seperti itu sungguh jauh dari seseorang seperti dia. Jika leluhur Master Zhang terus berkultivasi selama puluhan ribu tahun atau memiliki pencapaian yang jauh melampaui kondisinya saat ini, kemungkinan besar ia akan bertemu dengan Dewa Emas yang perkasa. Sayangnya, leluhur Master Zhang belum mengenal satupun Dewa Emas saat ini. Aku akan bertanya pada naga langit Laut Timur. Sebagai naga, mereka punya latar belakang yang kuat. Mungkin mereka punya solusi, kata Master Leluhur Zhang. Baiklah, mata Qin Yun berbinar. Beberapa saat kemudian, Master Leluhur Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata, Sky Dragon hanya berada di alam Sky Dragon Cakrawala ketiga. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan makhluk di alam naga leluhur. Ras naga hanya memiliki 10 eksistensi di alam naga leluhur. Semuanya memegang patung-patung tinggi. Lagi pula, naga leluhur memiliki 9 putra. Kesembilannya lahir di puncak alam naga langit, tetapi jelas, ada beberapa dari 9 putra yang gagal mencapai alam naga leluhur. Dengan demikian, mereka tetap berada di puncak alam naga langit. Bahkan naga langit Laut Timur pun tak bisa menghubungi mereka. Qin Yun tiba-tiba terpikir. Dulu di istana naga langit kuno, aku menerima sebuah kenang-kenangan. Kenang-kenangan itu memungkinkan aku meminta bantuan kakak senior naga langit kuno untuk satu hal. Konon, kakak senior naga langit kuno jauh lebih kuat daripada dirinya. Mungkinkah dia tahu keberadaan di alam naga leluhur? Begitu mengingat ini, Qin Yun segera membalikkan tangannya dan mengeluarkan patung berbentuk naga. Apa itu mata leluhur Master Zhang berbinar? Ia samar-samar bisa merasakan bahwa sosok naga itu memiliki asal-usul yang luar biasa. Itu ditinggalkan oleh naga langit kuno untuk mereka yang ditakdirkan. Aku beruntung mendapatkannya di istana naga langit kuno, kata Qin Yun. Naga langit kuno berkata bahwa aku bisa menghubungi kakak seniornya melalui ini dan meminta bantuannya sekali saja. Kekuatan kakak seniornya jauh di atas dirinya. Aku ingin tahu apakah kakak senior ini bisa membantu dalam masalah ini. Naga langit kuno itu ratusan ribu tahun yang lalu. Kekuatan kakak seniornya sudah melampaui dirinya saat itu. Dia mungkin sudah naik pangkat di antara ras naga sekarang. Master Leluhur Zhang mengangguk. Jangan terburu-buru menggunakan harta karun itu. Aku akan berangkat sekarang untuk menemuimu. Mari kita hubungi ahli naga itu setelah aku tiba. Baiklah. Qin Yun mengangguk. Master Leluhur Zhang adalah murid leluhur Dao. Mungkin senior naga akan sedikit terkesan dengan itu. Beberapa saat kemudian, Istana Qin. Di tepi danau cermin, guru leluhur Zhang memandang Qin Yun. Sekarang, mari kita hubungi ahli naga itu. Oke, Qin Yun menatap patung naga di tangannya. Patung itu memberinya harapan. Semoga sosok perkasa itu memberkati segalanya. Semoga dia bisa menyelamatkan istrinya. Bersenandung, Qin Yun segera menyalakan patung naga itu. Seketika, sebuah gelombang menghubungkannya dengan kekosongan alam lain. Qin Yun menghela napas lega. Sebenarnya, ia takut gagal menghubunginya. Sudah ratusan ribu tahun berlalu. Mungkinkah kakak senior naga langit kuno mengalami kecelakaan? Jelas, koneksinya masih ada. Kakak senior itu masih baik-baik saja dan hidup. Suara mendesing. Kehampaan itu memancarkan riak-riak saat sebuah retakan raksasa terbuka. Di sisi lain retakan itu, terdapat sebuah planet yang sunyi. Seorang ahli naga duduk bersila di atasnya. Ia bertanduk naga dan berwajah keriput. Auranya begitu kuat. Dia membuka matanya dan, melalui celah kehampaan, menatap dunia Great Chang di mana Qin Yun dan Master Leluhur Zhang berdiri dengan kagum padanya. Ia langsung menyadari patung naga di tangan Qin Yun. Tatapannya dipenuhi keraguan saat ia menghela napas dan berkata, manusia, adakah yang kau butuhkan? Karena kau memiliki pusaka itu, aku akan membantumu sekali saja jika itu masih dalam batas kemampuanku. Seperti yang kujanjikan pada adik juniorku. Qin Yun, ahli naga ini lebih kuat dariku, begitu pula naga langit Laut Timur, kata Master Leluhur Zhang melalui transmisi suara. Dia sudah hidup sangat lama dan juga anggota ras naga. Mungkin dia bisa membantumu. Senior, sapa Qin Yun dengan hormat,
tetapi ia merasa gelisah. Inilah satu-satunya harapannya. Istri saya, Yi Xiao, juga anggota ras naga. Selain itu, ia sedang menjalani kebangkitan garis keturunan. Ia telah mencapai alam naga sejati cakrawala pertama dan juga sedang hamil. Namun, saat berada di tanah terlarang istana naga di dunia kita, ia diculik oleh iblis jahat. Sekarang, tanda transmisinya telah menghilang. Kami telah mencoba segala cara dan berhasil menyimpulkan bahwa ia masih hidup. Namun, kami tidak dapat menemukannya. Senior, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya menyelamatkan istri saya. Anggota ras naga kebangkitan garis keturunan pakar naga itu mengerutkan kening. Aku memang ingin membantumu, tapi bagaimana kalau kau bahkan tidak tahu di mana istrimu lagi pula, lokasiku terlalu jauh dari duniamu. Qin Yun merasa agak kecewa saat mendengar itu. Dilihat dari situasinya, ahli naga itu tidak dapat memberikan bantuan langsung apapun di seluruh kosmos yang tak berujung. Untuk membantu istrimu, lokasinya harus ditentukan terlebih dahulu. Pakar naga itu menggelengkan kepalanya pelan. Menyimpulkan lokasi istrimu di seberang angkasa adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh terkuat. Senior, apakah Anda punya ide? Tanya Qin Yun. Ayo kita lakukan. Ini kenang-kenangan dari pamanku, Puku Satu Dragon Lord. Melalui ini, kau bisa menghubunginya. Ahli naga itu melambaikan tangannya dan mengirimkan token emas. Token itu menembus angkasa yang jauh dan tiba di dunia Great Chang. Qin Yun mengulurkan tangannya dan meraihnya. Token emas itu jauh lebih berat daripada kelihatannya, dan terukir kata-kata puku di atasnya. Paman Master saya punya satu hobi. Dia suka harta karun, kata ahli naga itu. Mungkin Anda bisa meminta bantuannya melalui harta karun. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk Anda. Karma antara Anda dan saya berakhir di sini. Dengan itu, celah kehampaan tertutup. Qin Yun tidak lagi bisa melihat sisi lainnya. Puku Dragon Lord mata Master Leluhur Zhang berbinar. Itu sosok perkasa di alam naga leluhur. Kau sudah sangat beruntung bisa menghubungi sosok sekuat itu. Faktanya, Master Leluhur Zhang dapat membantu Qin Yun jika dia tidak segan-segan mengeluarkan biaya. Akan tetapi, tidaklah sepadan bagi Master Leluhur Zhang untuk membayar harga semahal itu hanya untuk menyelamatkan istri Qin Yun. Bagi Master Leluhur Zhang, kultivasinya sendiri, dunianya, dan sektenya, jauh lebih penting daripada istri Qin Yun. Setidaknya ada harapan jika aku bisa bertemu dengan sosok yang perkasa. Senior Zhang, haruskah aku mencoba sekarang? Tanya Qin Yun. Mari kita temui Puku Dragon Lord ini. Master Leluhur Zhang mengangguk. Qin Yun memegang token emas. Bersenandung. Sekali lagi, kehampaan itu menciptakan celah, seolah-olah sebuah tirai ditarik, memperlihatkan titik lain di angkasa yang jauh. Tergulung dalam kehampaan itu, seekor naga raksasa. Ia dikelilingi oleh langit berbintang yang tak terbatas dan gunung-gunung raksasa yang mengapung di tengah kosmos. Lebih dari 100 gunung membentuk susunan yang sangat besar. Naga itu membuka matanya dan menatap mereka. Kumis naganya berkibar-kibar karena mengandung daya tarik nomologis yang luar biasa. Saat melihatnya, Qin Yun tak kuasa menahan debaran jantungnya. Ia merasa seperti anak kecil yang menatap luasnya kosmos. Raja Naga, Qin Yun membungkuk dengan sangat hormat. Raja Naga, salam, akulah Cakrawala Ilahi. Master Leluhur Zhang pun membungkuk. Naga kuno itu menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, oh itu Daoist Divine Firmament, murid baru dari Dewa Surgawi Harta Karun Numinous. Kenapa cenderamataku ada di tangan manusia fana? Kita sedang menghadapi situasi yang cukup rumit, jelas Master Leluhur Zhang sambil tersenyum. Teman mudaku, Qin Yun, memiliki istri seorang naga. Selain itu, ia sedang menjalani kebangkitan garis keturunan dan telah mencapai alam naga sejati cakrawala pertama. Ia juga sedang hamil. Selama proses kebangkitan, ia diculik oleh iblis jahat. Sekarang, kami tidak dapat menemukan keberadaannya dan ingin meminta bantuanmu, Dragon Lord. Kita harus memberi agar bisa menerima. Mata naga kuno itu menatap mereka dengan tenang. Siapkan harta karun Numinous bermutu tinggi sebelum menghubungiku lagi. Saat itu terjadi, aku akan membantu manusia ini menyelamatkan istrinya. Dengan itu, celah kehampaan tertutup. Qin Yun bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun. Pakar naga sebelumnya memang sudah memikirkan matang-matang ketika mengarahkanmu ke Puku Dragon Lord. Sosok perkasa seperti biasanya pasti akan mengabaikan kita, kata Master Leluhur Zhang. Bahwa dia menawarkan kesepakatan saja sudah merupakan hal yang baik. Aku bahkan tidak sempat mengatakannya. Qin Yun merasa tidak berdaya. Apa yang ingin kau katakan? Dia sudah menjelaskannya dengan jelas.
Dia akan membantumu setelah kau memiliki harta karun luminous bermutu tinggi. Dia juga bilang kau harus menyiapkan satu sebelum menghubunginya lagi. Master leluhur Zhang menggelengkan kepala dan berkata, dia bisa langsung tahu bahwa kau jelas tidak memiliki harta karun luminous bermutu tinggi. Sosok perkasa seperti Dragon Lord bisa melihat halo harta karunmu sekilas. Tentu saja dia bisa memastikan bahwa semua harta karun yang telah kau kumpulkan masih jauh dari harta karun luminous bermutu tinggi, kata Master leluhur Zhang. Hati Qin Yun menjadi dingin. Dia hanya memiliki satu harta karun luminous, gelang kosmik. Meskipun pedang terbang intrinsiknya lebih kuat, itu hanya ketika dia sendiri yang menggunakannya. Jika diberikan kepada orang lain, itu hanya akan menjadi pedang terbang biasa dengan kualitas transenden. Senior Zhang, tanya Qin Yun segera. Apakah harta karun luminous juga memiliki tingkatan berapa tingkatan gelang kosmik saya? Qin Yun mengulurkan tangannya saat gelang hitam di pergelangan tangannya terbang keluar dan melayang di depan Master leluhur Zhang. Master leluhur Zhang dengan lembut menyentuhnya dan berkata, ini adalah harta karun luminous bermutu rendah. Ini juga jenis yang paling umum. Di dunia asal kami, sebagian besar harta karun luminous adalah harta karun luminous bermutu rendah. Kualitas rendah ada berapa tingkatan harta karun luminous berapa harga harta karun luminous kualitas unggul desak Qin Yun. Harta karun luminous memiliki 4 tingkatan tingkat inferior, tingkat menengah, tingkat superior, dan tingkat supreme, jelas Master leluhur Zhang. Harta karun luminous tingkat inferior sangat umum. Bahkan orang seperti saya pun mampu memurnikannya. Misalnya, setiap kultivator alam jiwa esensi cakrawala ketiga seperti Yi Yan biasanya memiliki harta karun luminous untuk melindungi mereka. Tentu saja, itu adalah harta karun luminous tingkat inferior. Sedangkan untuk harta karun luminous bermutu tinggi, nilainya sekitar 10 kali lipat harta karun luminous bermutu rendah, kata Master leluhur Zhang. Di dunia kita, hanya ada 3 harta karun luminous bermutu tinggi yang diketahui. 3 mata Qin Yun berbinar. Yang pertama adalah siklus surgawi bintang di Gunung Harta Karun Luminous. Dengan menggunakannya, Bai Tua telah melakukan tindakan-tindakan gagah berani bagi umat manusia. Ia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami banyak peperangan. Ia mampu tetap hidup berkat siklus surgawi bintang, kata Master leluhur Zhang sambil mendesah. Dan benda lainnya adalah harta warisan garis keturunan Gatvin, zirah bintang penghancur bumi. Saat ini berada di tangan Kaisar Manusia. Garis keturunan Gatvin telah diwariskan dari para Gatvin bawaan kuno. Zirah ini pernah mengalami kemunduran, tetapi tidak pernah berakhir. Zirah bintang penghancur bumi ini sangat berperan penting dalam kelangsungan hidupnya. Seorang Gatvin cakrawala ketiga puncak dapat menggunakan zirah bintang penghancur bumi untuk menandingi Dewa Langit. Selain itu, zirah ini sangat kuat dalam hal mempertahankan hidup. Barang terakhir adalah kapal terbang kosmo milik ras naga Laut Timur. Jika para naga memutuskan bahwa situasi di sini tidak dapat dipertahankan, mereka dapat menggunakan kapal terbang kosmo untuk mengevakuasi seluruh ras mereka dari dunia ini. Semua masalah ini dianggap rahasia tinggi, tetapi dengan kekuatan dan status Qin Yun, dia memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Namun, Qin Yun langsung mengerti bahwa ia tidak punya harapan untuk mendapatkan salah satu dari 3 harta karun luminous kelas atas setelah penjelasan dari guru leluhur Zhang. Semuanya penting bagi setiap garis keturunan. Mengapa mereka rela menyerahkannya demi menyelamatkan istri Qin Yun? Bagaimana aku bisa menemukan harta karun luminous bermutu tinggi lainnya? Qin Yun merasa sedikit kesal setelah mendengar informasi itu. Aku beruntung di Istana Naga Langit Kuno dengan mendapatkan set gelang kosmik ini. Wajar saja aku beruntung sekali, tapi bagaimana mungkin aku beruntung 9 kali lagi? Sulit untuk mengatakannya, kata Master leluhur Zhang sambil tersenyum. Misalnya, gelang kosmik yang Anda miliki sekarang adalah sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui siapapun. Mungkin ada harta karun yang mengesankan tersembunyi di suatu lokasi tertentu di dunia kita yang tidak kita ketahui. Qin Yun berkata, itu namanya menguji keberuntunganku. Aku tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan, kan? Kau manusia biasa, dan itu merupakan keuntungan tersendiri, kata Master leluhur Zhang. Misalnya, jika kau bertarung melawan jiwa esensi, kau tidak akan menerima hukuman surgawi meskipun kekuatan Dharma-mu jauh lebih lemah. Kau bahkan bisa pergi ke dunia lain. Jauh lebih mudah mengirim makhluk biasa ke sana. Mata Qin Yun berbinar. Saat itu juga, dia punya banyak ide. Namun, terlalu sulit untuk mengumpulkan harta karun luminous yang setara dengan kualitas superior. Qin Yun merasakan tekanan itu. Itu adalah tujuan yang sangat berat.
Gunung harta karun Numinous yang superior mampu menahan cahaya yang menyinari garis keturunan Gatvin melalui takdir. Hal yang sama berlaku untuk tanah suci Taois seperti Gunung harta karun Numinous. Misalnya, Divine Firmament Chapter, Primordial Chaos Sect, dan Mahakasyapa Monastery bahkan tidak memiliki harta karun Numinous yang bermutu tinggi. Tentu saja, leluhur Master Zhang juga memiliki banyak harta karun. Jika digabungkan, harta karun tersebut secara alami setara dengan harta karun Numinous kelas superior. Namun, di levelnya, yang paling menguntungkannya adalah memiliki sesuatu yang sesuai. Tidak perlu memiliki harta karun Numinous kelas superior. Sangat sulit. Namun, mengingat statusnya sebagai Dragon Lord, wajar baginya untuk meminta harta karun Numinous tingkat tinggi sebagai imbalan atas penyelamatan seseorang di seberang angkasa yang tak berujung, kata Master Leluhur Zhang. Lagi pula, harta karun Numinous di level ini tak banyak berguna bagi sosok perkasa di alam naga leluhur. Biasanya, harta karun itu diberikan kepada junior. Hanya karena Puku Dragon Lord ini senang mengoleksi harta karun, ia mengajukan syarat seperti itu. Sosok perkasa pada umumnya tak akan begitu mudah menerimanya. Haha, sebenarnya, banyak naga yang senang mengoleksi harta karun. Qin Yun mengangguk. Sang Raja Naga telah memberinya kesempatan karena ia gemar mengumpulkan harta karun. Dengan menggunakan statusnya sebagai manusia, memanfaatkan identitasnya sepenuhnya, dia harus mengumpulkan harta Numinous dengan kualitas unggul. Dia harus membuat persiapan yang matang. Dia butuh keberuntungan dan kekuatan. Senior Zhang, jika aku memperoleh harta karun Numinous, bagaimana aku menilai kualitasnya? Tanya Qin Yun. Periksa pola rune pada harta karun Numinous dan bandingkan dengan gelang kosmikmu. Harta karun dengan level yang relatif sama akan menjadi harta karun Numinous tingkat rendah. Jika lebih mendalam, kemungkinan besar harta karun Numinous tingkat menengah atau tingkat tinggi, jelas Master Leluhur Zhang. Wilayahmu masih agak rendah. Jadi, hanya itu yang bisa kau lakukan untuk membuat penilaian kasar. Jika kau mendapatkan kekuatan seorang Sky Immortal, mungkin akan jauh lebih mudah untuk menganalisisnya. Dimengerti. Qin Yun mengangguk. Jika aku mengumpulkan beberapa harta karun Numinous kelas rendah dan beberapa barang langka yang nilainya setara dengan harta karun Numinous kelas tinggi, apakah Dragon Lord bersedia mengambilnya? Dragon Lord secara khusus menyebutkan harta karun Numinous bermutu tinggi, jadi itu berarti kau perlu menghasilkan harta karun Numinous bermutu tinggi, kata Master Leluhur Zhang. Tenang saja, jika kau bisa mengumpulkan harta karun yang dibutuhkan, Naga Langit Laut Timur dan aku punya cara untuk membantumu menukarnya. Qin Yun mengangguk lembut. Sangat sulit menemukan harta karun Numinous bermutu tinggi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, saya harus menggunakan cara-cara ekstrim. Senior Zhang, untuk saat ini saya hanya bisa memikirkan 3 cara, kata Qin Yun. Pertama, mengumpulkan intelijen. Saya akan berusaha sebaik mungkin mencari harta karun yang tersembunyi di dunia asal kita. Ini membutuhkan beberapa kesempatan keberuntungan. Kedua, saya perlu tahu apakah saya bisa pergi ke dunia lain. Saya seorang manusia inti emas Konate, jadi seharusnya tidak terlalu sulit untuk dikirim ke dunia lain. Ketiga, saya bisa mengejar para Fin Celestial 9 silsilah Ibel. Jika saya punya kesempatan, saya bisa merampok harta karun dari para Fin Celestial ini setelah membasmi mereka. Selain cara-cara ini, apakah Anda punya ide lain? Ide-idemu sangat teliti. Dunia asal kami sudah ada sejak lama. Dunia ini juga telah mengalami banyak perang besar. Mungkin ada rerun dewa tersembunyi atau surga gua di tempat-tempat tertentu, kata Master Leluhur Zhang. Kami akan mencoba mengumpulkan informasi itu untukmu. Setelah itu, kau bisa mencari peluangnya. Bagaimana dengan pergi ke dunia lain? Itu membutuhkan waktu dan peluang tertentu. Dunia itu harus cukup dekat dan berpeluang mendapatkan harta karun. Singkatnya, kami akan membantumu mengawasi mereka. Bagaimana dengan mengejar makhluk-makhluk surgawi itu sesuatu yang cukup cocok untukmu? Biasanya, ketika kami mengejar makhluk-makhluk surgawi, mereka terdesak dan menggunakan manusia untuk mengancam kami. Kecuali kami bisa membasmi makhluk-makhluk surgawi tanpa melibatkan manusia, agak sulit bagi kami untuk membasmi makhluk-makhluk surgawi. Di sisi lain, kau tidak terbelenggu oleh pertimbangan semacam itu. Namun, para Fin Celestial juga sangat berhati-hati. Terutama setelah apa yang terjadi, mereka akan menduga bahwa Anda pasti dipenuhi dengan niat membasmi, kata Master Leluhur Zhang. Qin Yun mengangguk. Matanya berkilat dengan secercah kebencian. Ibel-ibel jahat ini lahir di dunia asal kita, tetapi mereka mengabaikan kehidupan miliaran makhluk hidup lainnya. Mereka adalah momok selama mereka masih hidup.
Sebaiknya kita singkirkan mereka sesegera mungkin, kata Qin Yun. Niat membasminya meluap-luap. Penculikan Xiao Xiao adalah akibat dari para ibel jahat itu. Jumlah manusia yang telah terbasmi sejak dahulu kala tak terhitung banyaknya. Siapa yang tahu kapan ini akan berakhir? Master leluhur Zhang menggelengkan kepalanya pelan. Qin Yun terdiam. Dibandingkan dengan sejarah dunia, situasi istrinya hanyalah hal sepele. Tentu saja, bagi Qin Yun, rasanya seperti langit runtuh menimpanya. Ia diliputi kecemasan hanya dengan memikirkan istrinya yang sedang hamil. Bai Tua, Kaisar Manusia, Naga Langit Laut Timur, Ibel Langit, Mahakasyapa, dan aku akan membahas masalah ini dan berusaha membantu kalian semampu kami. Leluhur Zhang memandang Qin Yun. Mungkin hanya itu yang bisa kami lakukan untukmu. Senior, maaf telah merepotkan kalian semua, kata Qin Yun. Master leluhur Zhang mengangguk sebelum dia pergi. Di tepi danau cermin, Qin Yun memperhatikan guru leluhur Zhang pergi sebelum dia diam-diam berbalik untuk berjalan ke kediamannya. Qin Yun hanya merasa kesepian dan tak berdaya tanpa Yi Xiao. Pada hari-hari berikutnya, Qin Yun berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan segala macam informasi. Ia pergi ke sekte-sekte dengan sejarah panjang seperti cabang Yue dan menara pedang untuk mencari petunjuk keberadaan makhluk-makhluk kuat yang telah ada sejak zaman kuno. Ia juga berbicara dengan ras naga untuk mendapatkan informasi. Melalui aliansi Inspektur Surgawi dan Kuil Myriad, ia melanjutkan penyelidikan dan pengumpulan informasinya. Ia bahkan menggunakan tenaga dari keluarga Qin-nya dengan memerintahkan para pelayan untuk mengumpulkan buku-buku kuno dari rakyat jelata sambil menyelidiki berbagai petunjuk. Dia berharap dapat menemukan peninggalan yang belum ditemukan. Tentu saja, Qin Yun tahu peluangnya tipis. Yang bisa ia lakukan hanyalah mencoba. 340.